bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Oke, jadi ini kita masuk ke sesi 2 ya bro? Iya. Sesi 2, jadi kalian harus lihat part sebelumnya. Gue nge-review semua koleksi Bro Andrew, mulai dari yang di Gerasi sampai yang di indoor sini. Cuman tank ini di part 1 belum kita review ya. Jadi sekarang kita akan buat konten tentang apa ya bro? Kalau bahasa golnya Q&A ya? Q&A. Question and answer. Ya. Jadi berhubung Bro Andrew dan gue ini sering banget nih kita dapat pertanyaan-pertanyaan tentang Piranha ya bro? Piranha. Jadi kayaknya kita pengen rangkum semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan apa sih biar nggak berulang terus ya bro pertanyaannya kan gitu. Jadi nanti kalau konten ini udah tayang tinggal kita kasih link aja ya bro. Nonton aja sendiri. Lengkap tuh udah. Lengkap. Kita coba jelasin selengkap mungkin. Iya kita coba jelasin berdasarkan pertanyaannya. Ya mungkin nggak semua. Tapi mostly yang garis besarnya ini kan pertanyaannya. Ini udah sampai dicatat bro sama Bro Andrew nih. Ini ada 15 pertanyaan. 15 pertanyaan ya. Oke. Jadi mudah-mudahan konten ini tidak terlalu panjang ya, tapi gue akan coba gimana caranya supaya ini tidak membosankan karena ini kan jadi konten diskusi ya bro ya. Bener, ya juga ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nanti pokoknya yang nggak mau nyimak berarti emang nggak mau belajar. Iya. Oke bro. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Gue minum dulu deh. Oke. Ini gimana Bro Andrew mau mulai dari pertanyaan yang mana dulu bro? Kita dari satu dulu berarti ya? Satu lah pasti. Kita begini aja deh bro, biar biasa posisinya. Dari akuarium ya. Oke. Ya kan dari kalau pertanyaan pertama nih yang paling sering. Gue yang nanya deh. Oke. Jadi seolah-olah gue yang nanya, padahal ini pertanyaan sama aja yang masuk ke gue juga sebenarnya. Iya. Di sini ada nomor 1 nih ya. Tank proper ukuran berapa ya? Bener, semua dari media. Oh ya. Jadi di sini semua lah. Ada yang tanya kan? Pakai ini enggak? Oh iya, ada aja gitu. Jadi ini sekarang kita nomor 1 nih poinnya lebih ke tank dulu bro. Ya, tanknya. Propernya. Rumahnya dulu. Propernya ukuran berapa dan medianya optimalnya seperti apa? Oke. Gimana bro? Coba dari lo dulu bro. Kalau pengalaman gue ya gue bantu jelasin. Dari pengalaman gue selama main itu Piranha tuh paling kuat sih. Media sebenarnya nggak perlu bagus-bagus. Kuat apa? Ikannya kuat. Oh ikannya kuat. Jadi contohnya nih salah satunya nih. Ini jujur ya, ini ada yang pernah matanya digigit. Oh iya. Sobek. Selaputnya sobek. Oh, oke. Coba lu cari. Biasanya Claudia ya. Claudia kan. Lu cari ada nggak? Ya udah sembuh total berarti. Sembuh total. Nah jadi makanya kenapa gue beralih ke Ceratosalmus. Secepat itu mereka recover. Oh recover. Wolverine bro. Iya. Ini mutan. Mutan. Serius. Gue suka dia. Entah apapun ya, Ceratosalmus manuelli, singu, apapun lah. Bro, sorry, gue ngebul nggak apa ya? Nggak apa. Siap. Nah, gimana? Tapi unik ya, kenapa rokoknya harus masukin situ ya? Ini bro, ini semua yang udah pernah gue datengin, pasti ketagihan sama rokok racikan gue. Itu racik sendiri ya? Racik sendiri ini. Campurannya enggak. Campurannya aman bro, pokoknya abis ini gue tetap sadar. Bukan dari Thailand kan? Kalau dari Thailand bahaya. Legal soalnya. Oke, lanjut bro. Jadi tadi sampai mana? Mata. Nah, ada. Gue juga kaget dong. Itu baru nih gue kejadian pertama. Gak nyampe 2 minggu lah. Gak nyampe 2 minggu lah ya. Sembuh total. Gak nyampe 2 minggu. Gak nyampe 2 minggu. Okay. Tapi dia obat ya. Kalau di dulu kan? Enggak. Oh enggak? Gue udah langsung ngeliat disobek. Mungkin dia lagi kejar-kejaran lah. Nggak sengaja ya kayak Piraya ya. Tangan aja kalau dia Piraya lagi jalan kenceng nih, kita nggak sengaja masuk, dia kaget. Iya. Sobek pasti kita. Jari pasti sobek, apalagi dia gigit tuh. Dia ngeliat sesuatu yang aneh, dia kaget. Slep, wah kenceng tuh. Jangan badak tuh, Piraya tuh. Nabrak bisa pecah loh. Ngeri banget. Ngeri, Piraya mah ngeri. Ini pun sebenarnya ngeri loh bro. Dari tadi gue jujur aja nih, ini baru sekali nih depan mata gue ngelihat 14 ya bro. 14 di depan mata gue nih langsung ya. Ternyata ini ikannya senggol bacok juga bro. Ya. Senggol bacok juga ya. Nggak terlalu akur juga ya. Iya. Gitu. Cuman kalau yang ini kalau kita mau masuknya mana dulu nih? Ikannya dulu apa tanknya dulu?
Oh iya. Tanknya dulu. Tanknya. Kita Belum kita terlalu langsung ke ujung tombak, Bro. Nah, Oke, jadi Kalau tank yang proper, Bro. Tank proper. Tank proper tuh di gimana? Size ya? berapa? Berarti kan itu mengikuti scale ikannya kan? Iya. Nah, oke. Kalau balik lagi dari kontennya Bro Kenny ya. Kok konten gua, Bro? Iya, ada yang pertama. Oh iya. Konten Bro Kenny maksudnya barengan lah. Oh, yang kita bareng ya? Nah, Iya, yang iya. pertama, gue selalu waktu itu gue jawab ya ke Bro Kenny udah pernah nanya tuh tank proper tuh kayak gimana. Paling bagus balik lagi ya prinsip ya, namanya binatang, the bigger the better. Bigger, better. Kita miara macan, kalau kandang 2x1 cukup nggak? Enggak. Harimau enggak. Yang cukup berapa? Unlimited. Unlimited. Semakin besar semakin baik. Tapi kan kita terbatas. Ada rumah, tempatnya, lokasi segala macam. Minimal kalau menurut gua 120. Gini, biasanya yang nanya ini, Bro, ya pasti bisa kita bilang pemula. Ya kan? Pemula. Karena kalau nggak pemula pasti nggak nanya tanknya kan? Iya, Benar nggak, iya, Bro? benar. Kan? Benar, Nah, kalau pemula umumnya dia beli yang Tapi size pemula kecil. ikan lo kayaknya, bukan pemula sera lo. Oh, lebih ngeri Soalnya, lagi. soalnya aneh kok nanya kenapa tank ya? Kalau main goldfish ya goldfish. Iya. Ya kan juga minimal 220 ya. Iya. Ya kan kalau miara 10 kan nggak mungkin. Iya. 8 tank 60 kan. Betul. Apalagi goldfish makannya Apalagi. banyak, Gila, airnya mesti bersih. Iya. Nggak inilah. Yang nggak tahu juga ya, kita nggak tahu sih. Tapi gini, maksud gue berarti kan mereka akan mencoba, mostly ya, gue nggak bilang, mereka akan mencoba beli dari yang size kecil. Berarti sekarang kita omonginnya tank yang proper untuk size kecil. Let's say 7-8 cm. 78 cm, bener tuh, sesuai. Iya kan? Mungkin tank 60? Tank 60 ya? Tank 60 lah, tank 60. Cuman kalau gue, balik ke budget juga ya. Ada yang bilang budget anak kuliahan, ya kan? Nggak apa-apa, 60 oke, cukup. Cuman balik lagi, kalau kita tujuannya apa nih? Kalau tujuannya mau keep terus, kita kan mikirin ke depannya. Tank 60 kan juga mahal ya. Iya. Dibandingkan 120, pasti murah 120. Iya. Pasti, menurut hitung-hitungan nih. Karena pasti. ujung-ujungnya lo akan upgrade, Bro. Akan upgrade. Itu yang jadi Iya, problem ya. bener. Jadi kayak tank 60 lo jual atau dari nyempitin rumah kan gitu. Bener kan? Bener. Baiknya 120, tunggu budget dulu kalau menurut gua. Hold dulu, tunggu 100, budget. 120 lu bisa sekat. Iya, 120 lo sekat dulu. Bener nggak? Lu nggak mungkin beli satu. Lu pasti akan Iya, beli lagi. betul. 7 cm nih. Piranha lu nggak mungkin beli Karena satu. apa? Lu Bro. bosen. Iya. Lu miara piranha tuh bosen. Bosen. Kalau gue, lu lihat gue udah berapa. Coba Bro ini datang udah berapa keluar masuk anak kos udah berapa banyak. Nah, anak kos udah keluar masuk nih, ya kan? Nah, Iya. bosen, pasti bosen. Gue lihat gak, kenapa gue ngakip satu manueli? Ya karena keluar masuk terus. Iya. Nggak ada satu manueli, gue nggak pernah pegang si manueli sampai 30 cm, nggak pernah. Maksudnya lu keep dari kecil sampai 30 cm? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Dari selama gue miara nggak pernah. Orang yang miara udah gede, kebanyakan belinya udah gede. Iya ya. Udah gede. Ya. Males bro, Males ya. keburu mati. Bro. Karena perjalanannya panjang banget, Bro. Nah, dan perjalanan panjang itu tuh piranha tuh lu salah air dikit aja, pH tiba-tiba naik apa segala macem, ngambek makan, kalau di air macam-macam deh gitu ya. Gitu. Bener. Jadi Dan tadi manueli paling rentan sih. manualnya paling rentan ya. Jadi tank yang proper tuh tadi kalau menurut Bro Andrew itu 120 lah. lebih baik lu beli 120. Kalau lu beli piranhanya yang kecil berarti di-skat aja dulu ya. Bener. Nah, jadi kalau lu masih mau nambah lagi ya lu bisa taruh sebelahnya. Bener. Ya kan, gitu Tank kan. gede kan otomatis media lu juga gede. Media kan penting buat ikan. Iya. Ikan hidupnya di air. Air butuh bakteri baik. Bakteri baik tuh butuh media. Ini kita semua nih berhubungan gitu. Iya. Siklusnya tuh berhubungan. Media penting. Jadi kalau lu budget kuliahan, sekarang ada sih produk-produk yang udah di resize, yang kayak gramaturnya dikurangin ya, dari sekilo cuman berapa gram, kan cukup oke. Iya. Untuk menyaring literan air ya. Dengan tank yang 120 media lebih gede, lu lebih yakin lah. Lebih yakin dong. Dibanding lu 60, ntar ada ikan miring, ikan mati, ikan kebalik, ikan celeng, ikan kamu makan, lu bingung kenapa. Karena begini, yang tadi Bro Andrew bilang, gue terusin teorinya itu gini. Semakin volume air semakin kecil, misalnya air itu terjadi apa-apa itu semakin cepat ya Bro ya. Betul. Karena kan volumenya kecil. Betul. Dibanding lo tanknya besar ya. Besar. Jadi kayak suhu pun turunnya lebih lama, naiknya lebih lama gitu kan. Lebih still lah gitu loh, parameter suhu, pH dan lain-lainnya. Apalagi amonia ya. Benar. Lo kebayang lo pelihara di tank 60 ya, terus piranha lo geragas banget gitu makannya. Wah hancur air tuh biasanya ya. Kalau dia nguras mulu sih enggak.
Tapi serajin itu kah? Serajin itu kah Waktu Anda? lu sebanyak itu. Waktu lu sebanyak balik itu. lagi. Iya. Kalau waktu lu sebanyak itu ya silakan. Iya, iya. Tapi ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, Lu ya. ada titik di mana lu akan males. Iya, ada titik lu. Keeping ya lu nggak usah munafik. Heeh. Ada titik di mana lu males. Apapun itu mau reptil, mau ikan, pasti ada titik di mana lu males kecuali lu pakai kiper. Kecuali lu pakai kiper. Lu nggak pusing. Lu pakai kiper pun tiap hari lu liatin ikannya, kalau ikannya mati lu salin siapa? Iya, benar. Ngerasain kan? Puyeng juga kalau dia mati. Puyeng juga. Nah, jadi tadi kan kita bilang tank proper ya. Nah, gue tapi ada alternatif nih, ada alternatif juga ya. Karena di konten gue yang sebelumnya nih bro ya, sebelumnya gue tayangin konten di mana gue ngambil Rombeus juga yang udah 20 cm dan gue di situ jelasin the best settingan tank ala gue gitu. Nah, berhubung gue Rombeus masih 20 cm, gue pakai tank yang cuman 80 cm, tapi airnya gue tinggiin. Oke. Gitu. Jadi gue main di tinggi lah gitu ya. 20 cm, 80 cm plus tank 80 cm sih, gue nggak bilang sempit tapi pas. Kenapa bro ini bisa mau di 80? Apanya? Maksudnya kenapa akhirnya lu bisa mikir lu mau tinggiin? Kenapa nggak begitu aja? Begitu aja tuh gimana? Maksudnya di setengah atau berapa? Nggak tahu, gue feeling aja. Karena gue kan udah beberapa kali sering ngelihat ngonten lah ya ke orang-orang ya. Gue ngeliat Rombeus kalau airnya tinggi dia lebih bergerak bener yang tadi kita ngomong kan, ya kan? Nanti gue kasih cuplikannya juga nih ya. Serasalmus sih. Serasalmus ya, bukan Rombeus doang, bro. Bukan Rombeus doang. Serasalmus. Nah, jadi alternatifnya gitu, tank pas ya, gue nggak bilang sempit ya, tank pas, tapi lo mainin di tinggi air, bener. ya kan? Tinggi. Gitu. Nanti nonton aja konten gue sebelumnya itu ya, gue jelasin agak detail. Oke, jadi tadi tank proper Bro Andrew udah bilang ya, kalau lebih tinggi. Jadi lebih tinggi, lebih lebar, media banyak lah. Udah itu aja poin pentingnya. Media banyak ya. Oke. Background. Nah, kalau media tergantung budget lah bro. Tergantung budget. Dan kalau gue sih nggak tahu ya Bro Andrew ini sependapat nggak sama gue ya. Sebenarnya kalau lu peliharanya piranha satu tok dalam satu tank ya, tapi bukan 60 cm ya, bukan tank 60 cm ya. Kita ngomong 80 up lah, 80 cm up ya. Lo pakai filter talang pun masih oke. Karena ikannya cuman satu juga kan. Betul. Nah gitu. Betul. Tapi filter talangnya lo optimalin ya. Misalnya kayak media bakterinya lo fullin gitu. Jangan cuman iprit ya. Iya. Jadi kalau misal tank semeter ya lo beli talangnya juga semeter. Jangan beli talang yang 60 cm doang gitu loh. Setuju. Gitu. Kurang lebih begitulah. Ya. Busanya sih juga mesti diganti, penting tuh busa. Iya, busa itu busa nyari juga. kotoran. Dan itu cepat kotor kan. Ya kita mesti expense di busa itu. Karena harus wajib buat ganti terus. Betul. Gak bisa lu udah hitam lupa lu cuci lu pakai ya lu hitam udah nggak bisa, lu buang lah. buang lah, ngapain cuci ya. Iya. Nah, terus kenapa kapas itu juga penting ya? Penting. Ini juga di konten sebelumnya gue udah juga pernah ngomong. Iya. Piranha itu begitu nyamber makanan bro, dia tuh suka awur-awuran makannya. Nah, serpian yang kasar-kasarnya tuh nggak dimakan lagi, ya kan? Dia kan nggak sampai kayak Exodon yang sampai kecil-kecil yang habis kan? Iya. Jadi hamburannya itu dia udah nggak makan lagi tuh, itu akan masuk ke power head. Nah, disitulah perlunya kapas yang bener. Benar. Ya kan bro? Betul. Kurang lebih ya bro. Betul. Gitu. Oke, berarti udah nih beres nih masalah media. Ada yang kelupaan nggak bro? Background. Kalau background ada yang nanya nih, background bagusan apa warnanya? Gua selama pengalaman aneh ya. Gua tuh kenapa suka sama ini ikan? Aneh. Kadang gua kasih background hitam dia nggak settle. Gua pindahin ke background transparan, dia settle. Yang transparan gue pindahin ke hitam, gue puter dia settle. Aneh nih ikan. Jadi lu mesti menemukan di mana titik lu pindah itu ikan dia settle. Nggak settle itu kayak gimana? Ntar dijawab nih. Ada ikan, gue jawab di bawah ada lagi nih. Di bawah ada lagi pertanyaan. Seperti apa tuh ikan yang nggak settle? Cuman kalau background, kita mesti coba sih. Paling bagus sih hitam. Paling common. Gue bisa mendukung nih jawaban lo ini bro. Dan jadi kalau piranha nih ya, ini menurut gue nih bro ya. Tapi kayaknya nyambung nih sama yang Bro Andrew bilang. Jadi gini, piranha itu ngelihat bukan hanya ambience tanknya doang bro, tapi ruangan lu tempat keepnya juga dia ngelihat. Jadi ibarat kayak gini ya, ruangan lu udah gelap banget, terus lo pasang background hitam tuh ngaruh tuh, ya kan? Ya. Sama misalnya ruangan lo terang banget, terus lo pasang background hitam, jadi dia kayak ngelihat ambience ruangan tempat lo naruh tank juga tuh, gitu. Nah itu yang mesti agak kulik lagi ya. Gue juga belum bisa menjawab dengan detail sih. Benar. Tapi kan ada ikan yang cuma memperhatikan ambience di dalam akuarium doang kan, gitu. Tapi kalau piranha tuh kalau gue perhatiin dia juga kayak apa, cahaya di ruangan lo gimana, dia itu agak ngaruh tuh, gitu kan. Kayak misalnya di tanknya Bro Andrew yang di bawah tadi tuh,
ya kan? Itu kan udah remang-remang ya. Jadi otomatis kalau dipasang transparan, ya bagi mereka itu udah cukup kayaknya. Cukup gitu. Ya kan? Jadi lebih settle. Dan kalau lampu juga nggak boleh terlalu over sih. Iya, lampu nggak boleh terlalu Tapi nggak over juga ya. Di ini over nih. Ini over ya? Iya, over nih bro. 2 loh. Dua. 100 watt tuh. Iya, Cuman aman-aman aja sih. Jadi Aman. trial error sih. Mungkin karena ini dia schooling ya ikan bareng-bareng jadi nggak takut. Tapi ini bro, kalau tank ini boleh gue komentarin kenapa dia settle nih kan? Kebanyakan teman-teman keep piranha juga lampunya dicelupin kan ke dalam air. Nah itu yang agak bikin menurut gue agak salah ya, mungkin ya. Gue pernah coba tuh di tank itu, kalau lampu lu celupin, suhu lu cepet naik loh. Oh iya. Udah gitu juga airnya pengaruh. turun terus. Bagus di atas, jangan celup air. Bagus di atas. Nah kalau ini kan lampu sorot nih, jadi Sorot, si lampu tuh nggak ada di dalam tank, Nggak ada di dalam. jadi nggak mungkin matanya dia lebih enak kali ya, Iya. gitu. Jadi kurang lebih piranha begitu bro. Ya. Jadi jangan ada lagi pertanyaan butuh filter atau enggak ya bro ya. Perlu Itu lah. perlu ya. Jadi namanya ikan. jadi gua nggak mau lagi ada DM ke gua atau ke Kecuali- Bro Andrew ngomong perlu filtrasi nggak? Aduh, Iya, lele ternak aja perlu kan? lele ternakannya pakai filtrasi, paling nggak biofoam gitu. Iya kan? Harus Iya. penting. Gitu. Jadi intinya kita lebih ngomongin bukan hanya piranha tapi kalau lo sayang hewan ya Iya. begitu. Iya, Gitu. iya. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 2 bro. Ini dua. nomor 1 panjang banget ya kita. Panjang ya. Oke. Oke, nomor dua Nomor lagi. 2 nih apa nih bro? Pakan. Pakan. Apa nih? Pakan Hidup atau frozen. frozen, Ini ya. apa? Itu, aduh, tunggu. Wah, dia Bro Andrew yang nulis, Bro Andrew yang pusing sendiri. Iya, ya apa nih? Nggak tahu deh. Pokoknya pakan ini Oh, lebih baik hidup atau hidup frozen? atau frozen. Oke, jadi nomor 2 kita udah mulai masuk ke Pakan lah, pakan pokoknya ya. ini pakan. The best foodnya itu hidup atau frozen. Oke? Ya, oke. Ini imas nih, imas. Oh, imas. Ikan mas boleh nggak? Ikan mas boleh apa enggak? Karena ikan mas tuh mulai kesini-sini orang banyak yang Banyak bilang, komplain. banyak komplain kan? Nggak ini doang. Banyak Predator semua, juga, iya kan? predator juga. Jadi ikan mas tuh katanya membawa penyakit bro. Tapi nanti kalian coba googling lagi aja sendiri. Kita nggak Atau coba sendirilah. atau coba sendiri. Sampai ntar ngerasain, pasti berubah. Iya betul bro. Karena Kita jangan ngejelekin, ya orang kan nyari usaha ya, Iya. jangan matiin. Jangan Iya. dimatiin, itu urusan mereka. Tapi kan kita coba sendiri. Iya. Ternyata penyakitnya di situ. penyakitnya di situ. Ya kita nggak sebut lah. Coba Iya. ngerasain sendiri lah. Kita nggak sebut. Cobain sendiri. Iya iya. Karena ngerasain pasti tahu. Nah, mungkin kalau gue pribadi lebih komet tuh lebih aman dari ikan mas. Oh jauh. Ya kan, jauh Tapi kan. Komet lumayan. Iya, komet lumayan sih, bro. Iya, komet lumayan. Oke, bro, silakan bro. Ya, Pakan. ikan mas, Kalau gue ikan sih, hidup atau frozen? Nah, kalau gue udah pasti frozen setiap kalau di dia mah penganut pasti frozen banget, bro. Terus gue juga mungkin lebih gue usahain sebisa mungkin kodok ya. Kodok tuh bagus. Oh, kodok. Bagus. Oh. Kodok kan buat arwana juga sering kan. Terus kodok tuh ada tulang kan, anggaplah kalsium. Ya kan? Kan hewan perlu kalsium. Jarang sih gue nyampur. Cuman gue pengen semua hewan bisa kodok. Cuman beberapa selera itu kalau gue coba di semua pakan ada yang lebih nggak mau makan kodok karena bentuknya. Dia mau ngelihatnya kalau ikan. Bentuknya ikan dia lahap tuh. Ada yang mau, ada yang enggak. Jadi kita mesti coba-coba sih. Cuman kalau nggak mau kodok ya jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Jangan terlalu ekstrim juga Iya, puasanya. jangan ekstrim. Jadi ya kasih aja yang dia mau lah. Karena kan kita mau di growth. Ya, Nah ini kalau kalian sering ngeliat gua juga ada kan payara gua kayak puasa ekstrim dan lain-lain. Itu setelah gua kenal lama bro. Jadi jangan lu baru keep langsung lu puasa ekstrim, Iya, jangan. iya. Lu harus paham dulu nih. Paham dulu, betul. Paham. Lu harus tahu. Karakternya. Jadi gua tuh sebenarnya walau kayak payara gua puasain apa soalnya, gua tahu limitnya tuh. Ya jadi jangan tiba-tiba langsung puasa lama gitu. iya. Oh jadi kodok ya bro? Kalau gue kodok maunya sih. Kan menurut gue Ini mau kodok semua. mau ini. Ini paling lahap makan kodok. Ini paling lahap. Paling lahap. Oh. Paling gas. Satu kodok dikerubungin semua nih. Waduh. Ganas, Gua disobek, problemnya bukan dicabik. Tulang loh. Kodok keras kan? Oh iya keras banget ya. Wah, hilang sama dia. Gue problemnya bukan apa-apa bro, masalahnya kalau kodok ya, gue akan dikomplain sama bini gue sebenarnya takut lepas. Frozen. Oh frozen, gue kira hidup. Enggak. Oh enggak. Frozen. Oh iya kita ngomongin frozen ya. Frozen. Iya oke. Pertama, frozen tuh kalau menurut orang-orang mungkin bakteri udah mati ya. Udah mati karena udah beku dia berapa derajat kan. Betul. Udah minus 0 tuh dia, udah di bawah 0 derajat frozen. Karena kalau nggak beku. Aman kok. Kalau frozen tuh gue semenjak gue
full frozen emang penyakit jauh sih. Iya, nggak ngerepotin kita. Nggak Balik lagi ngerepotin. tadi ya, dia harus tahu bosnya siapa. Nah, bosnya siapa? Gitu. Terus ya kalau frozen tuh katanya di steril juga katanya. Ada sih kayak gitu loh, beneran kok. Ada yang udah di steril, pakai lampu UV. Oh gitu. Heeh. Harganya berapa? Ya mereka kayak cuman bilangnya begitu, tapi kita nggak tahu. Oh gitu, nggak tahu. Cuman intinya udah lebih mati lah bakteri jahatnya. Oke. Berarti kalau kodok nih pakan selingan kan? Atau lu full kodok? Kalau yang ini udah full nih. Oh ini full kodok. Yang ini udah full. Gue lebih stok banyak kodok, tapi gue campur ya. Kadang gue mix, kadang gue beli Lu kodok. simpennya di frozen? Iya, Di freezer? Freezer. Gue sekali beli kan banyak. Berapa kilo gue beli. Tapi freezer terpisah Iya, ya? kayak gue punya pari, dikasih kodok nggak mau. Oh, nggak mau. Dia maunya ikan kan. Iya. Sekali makan tuh bisa 250 gram. 250 gram? Sekali makan, satu hari. Jadi satu pack itu biasanya beli setengah kilo. Habis dalam 2 hari. Pakan lumayan juga tuh. Iya, lumayan lah bro. Peliharaan segini banyak. Oke, kalau gue jadi frozen. dari Bro Andrew rekomendasinya Ikan frozen. mas, kalau dibekuin juga mungkin bisa ngebunuh bakteri. Tapi enggak bro, katanya bakteri di ikan mas dia tidak Enggak mati ya, saat tetep, dibekuin. iya sih. Emang gue Katanya enggak, dia hanya tidur Iya, katanya iya. begitu katanya ya. Tapi boleh Tahu ya. boleh Coba sendiri. googling lagi deh, googling lagi ya. Gua ini ngobrol. nggak rekomen lah. Hah? Mending cere laut. Nah, katanya mending, walaupun cere laut. kalau gue kali ini nggak setuju bro, gue cere laut payar gue pernah tumbang 4 gara-gara cere laut. Masa sih? Lagi sial kali. Lagi sial. Oke, jadi rekomendasi dari Bro Andrew itu frozen oke. frog, frozen kodok frozen, Semua frozen. Apapun yang lo kasih frozen. apapun frozen ya, Frozen. oke. Frozen. Dan sehari berapa kali? Sesering mungkin, sekuat lu nguras aja. Oh Kan gitu, kalau lu iya, kasih makan banyak kan otomatis tank akan lebih cepat kotor. Iya. Karena dia kan keluar terus tuh. Apalagi Ya, kodok tuh, wah air akan lumayan hancur ya, iya. ya kan? Benar. Ya kan? Karena kayak Semua sih tikus kan. kalau dia sih, kalau dia. Oh iya. Tapi ikan juga iya, kan ada dia punya itu tuh. Kalau lu gue lihat pernah, Iya. gue lihat di konten lu buang ya. Lu buang Tapi pasti lu sekarang bersihin udah ya. enggak, lama-lama malas juga. Balik lagi. Ada titik di mana malas kan? Iya, ada titik di mana? Berarti kan tank lu mesti proper. Dengan media yang banyak, lu akan lebih nyaman kan? Lebih nyaman. Lebih lama lah. Enggak, lagi pula juga gue pernah dapat data kalau ikan tuh makan plus jeroan dan kepalanya lebih bagus bro katanya. Jadi semenjak itu gue udahlah jeroannya makan aja lah gitu. Iya. Ya kalau di wildnya kan mereka nggak. Enggak pilih-pilih ya. Iya. Nggak pilih-pilih. Masa dikerokin? Iya. Tapi kalau di wildnya kita nggak bisa bandingin Nggak sih bisa bro sama bandingin, di wildnya karena di wildnya air tuh kualitasnya sempurna. Iya, ya kan? pasti. Air kualitasnya sempurna, lu nggak bisa bandingin mau sampai tank 10 meter pun lu nggak bisa bandingin. Nggak bisa. Itu kalau di sungai tuh bermeter-meter, udah gitu tumbuhannya semua jadi Udah filtrasi yang bukan meter, mantap. hektar itu. Iya, Udah jadi hektar itu. nggak bisa jadi pemanting kalau di alam tuh udah terlalu sempurna Terlalu, airnya. iya, terlalu Nah, sempurna. gitu. Penyakit pun udah hampir nggak ada kali, saling udah dibunuh semua sama bakteri baiknya bro. Iya. Oke, ini nomor 2 beres bro. Beres. Beres. Nomor 3 ini apa nih? Oh, Aerator, 2. Nah, aerator. ini. Penting nggak? Lo aja yang ngomong, malas gue bro kalau nomor 3. Ya ini banyak sih. Gue mungkin kalau Bro Kenny udah sering ditanya. Kalau gue kan baru ya, baru juga Baru gimana, duluan dia dibanding pemain gue. baru lah, masih baik belajar. Jadi kalau Gue tuh sering ditanya orang bro, karena muka gue nongol mulu di YouTube, makanya orang, wah ini nih banyak cuap-cuap nih, gue tanya dia. Oke, gimana bro? kayak aerator ada yang nanya perlu nggak? Ya kalau ada ya pakailah. Iya. Mau dijadiin apa? Candi? Mau disimpan? Mau diapain? Mau disimpan, mau dikembang biakin apa Iya. diapain? Ya. Jadi gue poinnya gini, ini lumayan pertanyaan yang sering baik di komunitas maupun di DM gue sendiri ya bro. Gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat DM-nya bro Andrew. Pokoknya gini, kalau itu pertanyaan yang sorry ya, gue berani bilang gue sebel sih bro kalau ada orang yang ngomong perlu aerator apa enggak gitu. Karena gini bro ya, aerator tuh cuman yang 20.000 juga ada bro gitu. Bener. Ya, maksud gue udahlah 20.000 lo maksimalin oksigen di dalam tank lo kan gitu kan gitu. Ya maksimalin oksigen di dalam tank, aerator perlu apa enggak? Ya semua ikan perlu sih. Iya. Kalau ada ya perlu lah. Kalau bisa kita properin tanknya itu ya kita lengkapin semuanya. Enggak cuma aerator, mungkin ada heater.
Heater. aerator. Karena ntar kalau ikan sakit butuh heater. Ya kan, dan lain-lain ya. Heater tuh termostat. macam-macam bro fungsinya ya. Jadi jangan berpikir heater di sini untuk pemanas air ya. Misalnya lu tinggal di udara dingin, lu kan butuh heater Butuh heater. untuk jadiin airnya suhu ikan tropis ya. Bener. Misalnya di 28, 30. Jadi bukan sekedar panas ya. Betul. Iya kan gitu loh. Kayak tank gede nih, lagi musim hujan ya. Perlu tuh heater. Gue on Iya. terus sih. Tapi heaternya gue nggak yang gede, heaternya juga yang nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting dia nggak on mahal-mahal, aja. nggak mahal-mahal ya dia. Nggak, mereknya bener-bener nggak yang nggak usah yang mahal-mahal. Merek China aja, yang nggak jelas gitu. Nggak. Kadang kan China nggak jelas ya. 30 Ya pokoknya derajat, lu ke taunya toko 28. lu ke toko akuarium terdekat adalah itu Adalah ya. pokoknya lah. Cuman buat, tapi panas-panas dipegang. Oh, Cuman oke. untuk stabilin aja. Iya, buat supaya stabilin kalau dong. musim hujan terus nih, kan dingin apalagi di Bandung. Kalau orang-orang Bandung, Bogor, yang agak tinggi Lembang, yang miara-miara gini ikan lah. Kan dingin air. Dingin. Beda sama Aci-Penser ya. Iya. Kalau Kan kita ngomongin ikan selatan bro, tropis ya. Iya, Gitu. iya. Kalau ikan-ikan yang butuh suhu dingin atau aquascape cocok tuh. Iya. Tapi kalau ikan-ikan yang kayak gini predator kan perlu heater. Perlu heater. Jadi on aja. Heater juga sesuai kapasitas ya. Iya. Beli akuarium 120, terus beli heaternya merek yang German 100 watt. Waduh, jadi steam fish. Bukan heater tuh. Iya, lu hati-hati loh. Heater itu kan fungsinya stabilin Suhu. bukan manasin air. Bukan ngerebus ikan, bro. Bukan ngerebus. Kalau lu manasin air mah pakai kompor. Pakai kompor, bro. Ntar lu pulang-pulang ikan lu tinggal taruh daun bawang ya. Pakai kecap asin. Pakai kecap asin. Aduh. Oke. Tadi heater dan ini lebih ke aerator sih ya, bro. Ya, jadi kalau aerator tuh ya sudahlah ya, bro ya. Aerator tuh cuma 20.000 ya. Perlu Beli aja. Kalaupun kalian nggak sanggup beli aerator, datang deh ke tempat gua, banyak aerator bekas gua pas pindahan kemana gua kasih deh. Nah, Masa segitunya amat sih lu melihara ikan gitu loh. Aduh. Iya, benar. Ya, bener nggak bro ya? Bener, Bener kan? bener, Ya, bener. gitulah. Ya. Terus kita masuk, udah nih bro, yang 3 udah. 3 cukup lah. saya Cukup rasa. ya? Oke, kita masuk ke 4 nih. Wave maker. Wave maker, Nah, perlu apa enggak? Perlu wave maker atau tidak? Gimana menurut lo bro? Perlu nggak perlu? Perlu nggak Perlu perlu? nggak perlu Oke. menurut gua. Kalau Punya perlu dana fungsinya lebih, apa? Punya dana lebih ya boleh. Kalau diperlu fungsinya apa? Pertama bikin dia exercise, bikin dia lapar kan pasti ikan cepet lapar. Oke. Supaya dia makan terus dan dia cepet besar. Tujuannya di situ. Terus ngejaga lu punya kotoran supaya kesedot. Nah, lebih enak lu nggak ribet gitu loh. Jadi udah ke Ya. filter aja gitu. Kalau settingnya bener, semua masuknya Iya, pas ke lubangnya iya. pas kan. Jadi gitu. lu ntar lu coba-coba sendiri tuh, apa ke atas, apa ke bawah, apa ke tengah ya lu. Iya, Dan betul. naik turun tuh berubah tuh. Lu ke atas nih, biasanya setting ke atas yang bagus ya. Cuman kalau lu turun 3 cm aja bisa lain tuh. Iya bisa lain. Nah, jadi lu mesti bisa setting-setting. jadi ada dead spot gitu loh. Ya, dead spot kan. Dan di konten gue sebelumnya gue juga ada ngomongin ini bro ya. Kebanyakan kiper piranha itu tembak wave maker ke atas. Ini juga nih ke atas kan ya. ke atas semua. Ini gue pernah jelasin bro di konten sebelumnya. Ini ada 2 fungsi ya. Yang pertama kalau ke atas itu kan arus tuh kalau ditembak ke atas dia muter ke bawah bro, nabrakan ya. Berarti yang dead spot semua kesapu. Itu udah pasti. Yang kedua itu untuk mecah bubble minyak di permukaan ya. Jadi oksigen itu dissolve oksigen tuh lebih bagus masuk ke Ya, airnya. betul, Ya kan? betul. Karena kalau lo lihat kan piranha tuh kan kalau lo kasih lele atau apapun lah tadi kodok Ya, ada segala macam, minyaknya, betul. itu kan yang ngambang-ngambang minyaknya semua di atas tuh. Akhirnya si air jadi bubble pecahnya lama, ya kan karena kental. Nah, wave maker ini nih ngebantu nih mecahin bubble di atas ya, ngaduk minyak sampai masuk ke power head gitu. Kalau gua sih berdasarkan pengamatan gua begitu. Betul. Makanya kebanyakan hobi piranha wave makernya ditembak ke atas. Ya. Dan ketiga juga habitatnya kan piranha ikan sungai ya bro ya. Iya. Jadi dia butuh air bergerak, Bergerak. bukan air tenang bro. Ya, ada arus. Harus ada arus. Ya, Mau ikan kecil, arus, mau bukan kecil, ikan mau tenang. apa, yang penting di dalam tank tuh ada air bergerak. Ya. Ya. Bukan kerucukan ke bawah doang ya bro, Ya, cuman ya. lebih ke ya Kayak toman kan ikan diem tuh. tenang, Ya, cana, toman. Tapi gitu. toman depan gue pakein arus juga. Biarin supaya itu kotorannya enak gitu. Bersih terus tank lo. Oh iya, itu kan ngebantu aja. itu kan fungsinya jadi ya macam-macam kan. Tuh si ikan kan kalau emang gak demen arus dia bisa nyari Bisa nyari yang Iya. dead spot ya, bener nggak dead ada spot arusnya bener. kan. Nah, Gitu. nah wave makernya jangan kegedean. Jangan lu tank 80 lu beli yang Iya. 5.000. Betul. Jadi ini pasti pertanyaan nih bro. Ini pasti pertanyaan nih karena gue punya tank sekian,
wave maker berapa? Gua kasih tahu singkat aja ya. Tank yang perlu lo pasang wave maker mulai dari start 80 ke atas. 80 ke bawah gua nggak nyaranin pakai wave maker, misalnya 60. Tapi ada yang kecil bro, ada yang kecil-kecil tuh. Tapi sekecil-kecilnya tank 60 jadi pusaran banget, Bro. Ada yang kecil banget. Oh, ada yang kecil banget? Ada, Oh, ada. Mungkin 1000 liter per jam. Ada pokoknya kecil banget, nggak Oh. terlalu, ada lah kayak merek, gue pernah beli soalnya. Oh, oke. Kecil banget, Kecil banget. Gue pikir kecil kenceng dong merek yang ini kan, yang gue beli. Banget. Ternyata, wah kecil banget. Iya. Kecil. ada kok. Dan itu bisa nggak wave maker sih, misalnya kayak lu pakai Oh, tank. pakai itu ya. Harus. Tank 60 cm kan Power head-nya suka digedein. pakai power head yang L itu ya? Iya. Ya kan yang Iya, tempel. pH-nya digedein. Itu kan bisa lubangnya lu buka satu. iya, oh iya, gitu, ya kan? benar. Kayak gitu. Jadi Iya. kita nggak melulu harus ngomongin wave maker yang baling-baling ya, Bro ya. Bener-bener yang itu bisa tuh. Atau output lu pakai kni, ya kan? Ya bisa. Untuk Cuman ini nanti- untuk tank 80 ke bawah ya, Bro ya? Iya, cuman nanti kan kalau itu lu mesti top filter lu mesti proper tuh. Kalau enggak bisa luber tar. Bisa luber. Kalau pH-nya digedein untuk dibikin arus. Iya. Susah. Susah. Bagusan yang pH itu. Iya, pH dorong kan. Nah, Ya, bener. gitu. Nah, kalau lo mau pakai yang model baling-baling gitu yang 3000 liter per jam ke atas, gue lebih nyaranin ke tank 80 cm ke atas, Iya. gitu ya. Karena kalau lo pasang yang tank kecil-kecil, lo pasang harus jadi pusaran, kasihan juga ikannya. Iya, ya. bener. Kurang lebih gini deh ya, kalau gue pribadi nih, mulai start dari tank 80 cm sampai 1 meter, lo bisa beli wave maker yang 3000 liter per jam. 3000 aja, ya, sampai semeter. Nah, untuk di atas semeter, lo butuh yang lebih tuh. Bener. Ya kan? Bener. Antara 5.000 sampai 8.000 liter per Bener, jam bener. ya, gitu. Kurang Tapi lebih kita gitu. lihat lagi lah. Kalau Kadang-kadang beda merek, arusnya beda juga. itu yang kayak susah. Cina tadi itu. Iya. China, made in China. Iya. Tulisannya sih 3.000 liter per jam, pas Nah, dipasang taunya taunya kecil banget. Kecil banget. Kecewa. Oke, kita masuk, Bro. 5. 5 itu piranha yang bagus, banyak yang nanya tuh. Piranha yang bagus tuh jenis apa gitu. Piranha yang bagus Karena jenis dikira apa? kita profesional piranha, ditanya piranha yang bagus tuh jenis apa. Nah gitu. Piranha Kalau yang- Bro Kenny coba Bro Kenny. Kalau gue, piranha yang bagus itu yang sesuai selera lu, bukan sesuai selera orang. Bener. Bener nggak? Bener. Ya kan? Balik lagi peliharalah yang lu suka, bukan yang orang lain suka. Soalnya ini gini, Bro. Susahnya kalau hobis ikan nih ya, mindset mereka tuh selalu yang mahal, yang bagus. Bener. Iya kan? Nggak ikan juga, nggak ikan doang sih. Ya, sampai Semua. Dia kalau mobilnya sih jelas yang mahal yang bagus. Iya, itu udah ini manusia lah. Iya. pasti. Soalnya gini, gue sedikit menceritakan tentang perjalanan gue ngonten nih, Bro ya. Ternyata RBP gue tuh punya cita rasa tersendiri di penonton-penonton gitu. Jadi kalau lo udah ngerawat ikan lo sepenuh hati, itu udah otomatis itu ikan yang terbaik sih Ya, menurut gue. Kebanggaan kan gitu loh. Jadi lu jangan nanya ke Bro Andrew atau gue ya. Maksudnya yang bagus yang apa ya? Gue juga bingung. Selera lu yang gimana ya, Bro? Ya? Iya. Kalau lu gimana, Bro? Kalau menjawab pertanyaan itu? Kalau gue sih ya semua bagus sih. Semua bagus ya? Selera, balik lagi selera bener. Iya. Kalau lu sukanya RBP ya lu beli RBP, lu sukanya Sera lu beli Sera, lu sukanya apa ya lu itu lu beli. Jangan ngikutin yang orang lain suka. Iya. Tergantung balik lagi ke budget. Ke budget. Budget juga penting. Dan mungkin kalau lu masih bingung, gue bagi 2 sub deh. Lu sukanya yang sangar atau yang agak cantik, ya kan? Kalau yang agak cantik, lu bisa pilih Manueli. Lu bisa pilih ini nih, ada coraknya sedikit nih, ya. Ada violet line-nya, maksudnya di mata tuh masih wow gitu ya. Kalau lu sukanya yang sangar-sangar, lu bisa mulai ke Rombeus, mungkin Pigocentrus, RBP. Pigocentrus pun kalau lu mau yang rada cantik, lu bisa Kariba, ya kan? Iya. Gitu. Ya, Kurang mungkin, lebih gitu. ya mungkin ikan kayak pari juga kan sesuai budget ya. Pari Sesuai kan juga budget. ada yang sampai ratusan kan. Iya. Sesuai budget aja. Sesuai budget aja. Sesuai Bro. budget ya, kalau lu sukanya misalnya bang budget belum ada gitu, terus lu sukanya Rombeus ya lu beli Rombeus. Dicoba dulu kan buat trial. Ntar toh kalau misalnya udah ada nih, terus lu mau beli yang lain, ya belilah yang lain gitu. Iya. Dan jujur aja, Bro ya, yang keren tuh bukan ikannya, tapi perawatannya. Bener kan? Perawatannya bener. Jadi, karena begitu lo ngeliat ikannya, orang punya ikan keren, ya lo punya duit lo beli. Bener. Tapi begitu lo punya ikan yang hasil rawatan lo sendiri dan lain daripada yang lain, nah di situ titik kerennya. Kadang menurut ada ikan yang biasa, Sera salmus yang kita bahas ya, Sera salmus Peru, yang Peru rom, yang Iya. diamond. Kalau dirawatnya bener-bener proper tuh bisa bagus loh. gua. Bisa bagus. Gue ya. pernah dapet itu Peru, mata tuh stabil merah, tapi emang nggak semerah yang gue pernah keep adalah. Nah,
cuman bagus mental semua bagus. Nah, itu. Ya itu bisa bagus. Oke, kita lanjut bro. Lanjut. 6. Cara galak gimana? Cara galak Sama gimana? atraktif. Cara Gimana galak, bikin galak? gimana? Cara bikin galak? Puasain atraktif. 1 tahun. Atraktif tuh kayak Finger case. ya, finger chase. Finger chase. Sama orang kalau lewat ngikut. Ngikut. Kan ada yang kayak gitu. Ah. Gimana tuh caranya? Itu tadi dijawab. Puasain setahun. Gak usah kasih makan. Gak usah kasih makan. Iya. Itu ada kecoa, Pasti finger ada chase. kecoa lewat aja. Wah. Nah, bener. Setuju udah. Itu dia terjawab lah gue rasa. Beneran serius? Serius. Oh lu puasain? Ya Puasain. tapi nggak setahun juga bro, mati Iya, bro. jangan dong. Oh itu salah satu caranya adalah puasain. Puasain. Tapi balik lagi ke mental ya. Kalau udah nggak bisa ya nggak bisa. Kalau udah nggak bisa nggak bisa. Tapi kita coba. Kan namanya hobi, coba. Coba kayak lu di konten lu gue udah nonton tuh. Katanya bukan coba-coba lagi ya. Udah gua. Ini udah bukan coba-coba. Sebenarnya gue manas-manasin keadaan aja. Aduh. Ya pokoknya emang harus coba. Jadi bukan katanya-katanya. Lu susah bro kalau pelihara ikan katanya-katanya Setuju kan. gue. Setuju banget sama konten lu. Iya benar. Jadi lu harus Coba sendiri. coba sendiri. Jadi lu jangan kata Bro Andrew, kata Bro Kenny, nanti kalau mati, gimana sih Bro Andrew? Gimana sih bro? Nggak bisa gitu bro. Jangan nyalain Gitu. orang. Jangan nyalain orang. Iya. Ya, jadi apa ya kalau pengalaman gue deh ya, kalau mau galak nih ya. Nomor 1 yang paling basic, lampunya jangan over dulu. Ya. Bener nggak bro? Itu basic banget sih. Walaupun belum tentu Iya, belum iya. tentu ya. 50-50 tuh. 50-50, Kalau tapi pengalaman paling gue. nggak lu jangan over dulu lampunya ya. Iya, iya. Lampu karena bikin Tapi gini, kalau pengalaman gue ya, banyak yang bilang lampu tuh katanya ada yang bilang jangan, ada yang kok gue pernah nanya ke orang katanya lampunya nggak usah diterangin, digelapin, nggak pakai lampu lah, ditutup. Mana enak nggak pakai lampu? Ada yang kayak gitu gue Oke. dikasih tahu karena stres dia. Gue tanya dong kenapa, gimana caranya. Di sini gue nggak pernah matiin lampu sih. Lampu di sini semua 24 jam, non-stop. Oh non-stop? Non-stop, Oh, nggak pernah mati. Jadi kalau menurut gue yang pengalaman gue tuh 50-50 ya, tergantung mental lagi sih. Ada yang percuma, Iya ada yang percuma. ada yang percuma. Mau digelapin, mau dimatiin, mau diganti yang lebih kecil kayak, mau diganti Iya. lampu putih, merah, hijau, kuning, biru, sama aja. Sama aja. Jadi tergantung mental lagi sih. Kalau Tergantung gue, mental. kalau Nah. gue nggak tahu ya. Dan ini bro, lu juga jangan ini misalnya kayak lu dapet ikan yang takutan, terus lu nggak mau ganggu sama sekali tanknya atau tank lu jarang dilewatin orang, malah tambah penakut ya biasanya Bener, kayak gitu ya. bener. Jadi lu Biasa kalau aja. bisa biasa aja, maksudnya lu tetap harus tengok-tengok juga, lu Iya. tetap ada lewat-lewat juga. Yang penting lu jangan ekstrim gedor-gedor kaca gitu, Iya. jangan, itu malah makin stres nanti Iya. gitu ya. Jadi untuk bikin mental galak ya kalau Caranya mau ekstrim puasa. puasa. Satu sih jangan tuh puasa udah. Iya, puasa. Nggak ada lagi puasa. Nggak ada lagi. Seminggu. Seminggu. Kalau untuk Serra Salmus dia tahan sih sebulan dulu ngasih makan hidup. Sebulan nih gue ya. Tapi air tetap dirawat. Ya. Walaupun dia nggak makan. Yang ada yang water penting change. lo pastiin dia nggak sakit. Iya, Ya, nggak sakit. nggak sakit. Jangan dia nggak makan ini. Cuman gue nggak tega sih. Iya. Takutnya malah sakit. Iya. Karena kita puasain malah memicu sakit. Kalau dia single tank sih kemungkinan sakitnya minim bro. Oh. Tapi kalau dia komtank dan puasa, nah ini karena kan tingkat stresnya lebih tinggi kan. Nah itu. Gitu. Nah itu. Oke, kita lanjut bro. Lanjut nomor 7 ya? 7. 7. Ada yang nanya sih nih, di sekarang ini lagi booming Tocantins sama Araguay. Nah, ada yang nanya, ini lagi booming banget kan? Mungkin karena kontennya Bro ini tuh yang Tahu kemarin. nih konten gue jadi disalahin mulu katanya racun bro konten gue. Yang ada kan pernah nge-review Tocantins orang ya, termasuk Tocantins gue lah, yang udah pindah ke orang. Iya. Nah, Banyak Tokantin udah berseliweran di konten ya gue. udah banyak kan Tocantins kan, nyebut Tocantins. Jangan Tokantinnya satu doang sebenarnya itu tapi udah pindah. Nah itu mesti tahu, itu bener Tocantins enggak tuh kelihatan kok. Kalau udah pernah. Kalau Araguay itu apa bro? Araguaya itu sama Tocantins mirip. Oh gitu. Mirip, cuman Tocantins Araguaya itu shape-nya lebih bulat. Apanya Tocantins lebih bulat? ya, jidat ya di atas mata dia tuh lebih bulat lah gitu loh. Oh. Lebih bulat gitu loh, kayak gini nih, lebih bulat, nggak kayak Oke. Venezuela. Kalau kalau Araguaya Araguaya. ya. Nah, lebih shape itu lebih bulat lah gitu. Kalau Tocantins tuh gimana ya? Tocantins tuh ada lebih ada ngotak dia. Lebih ada ngotak. Oh, tapi shape-nya sama-sama ekstrim. Mirip. Oh, mirip. Serupa cuman beda jenis. Beda jenis. Jadi kalau lu karena gue kebetulan pernah megang dua-duanya tuh. Oke. Yang satu kebetulan masih kecil, yang satu toka yang gua punya yang udah 30 cm. Oke. Jadi gua tahu. Terus toka itu matanya merah banget. Tokantin matanya merah banget. Rombeus yang pernah gue piara yang matanya paling merah, stabil, lu mau ganti background putih, transparan, bening,
Lu mau keringin air lu mau angkat, Merah lu terus. tuang, merah bro. Merah terus. Top lah itu. Kalau nyari merah, Tokantin sudah. Udah paling Cuman top, bro. harganya juga merah bro. Ya harganya merah juga. Kalau Tokantin Jangan sama coba-coba. yang dari Singu mahalan berapa sih, bro? Balik Dari lagi, segi harga kemahalan dengan size yang sama ya? Toka sih ini. Tokantinnya? Toka. Oh. Ya nggak tahu ya, gue waktu itu soalnya ngambil di batch pertama Toka yang masuk ke Indonesia. Gue ngambil udah 15 cm, udah gede. Bukan ngambil Itu udah yang- kelihatan begitu banget ya? Iya, shape-nya? iya. Jadi kalau ngambil ikan sera yang udah jelas tuh nggak bisa yang di bawah 10. Minimal yang harus 10 ke atas. Iya, 10 ke Untuk atas, ya. spesial ID ya, Iya. bukan yang common fish nih. Iya, iya. Kalau yang common sera sih, ya kita nggak tahu deh. Tapi kalau lu mau yang spesial minimal 10 lah. 10 ya. Kalau di bawah 10 lu mesti nanya lagi deh, double check, Iya, cross iya. check kan. Iya, kalau mesti kalau double 10 check. 10 tuh udah kelihatan banget Udah kelihatan shape-nya. Udah kelihatan shape-nya. Lu lebih aman. Lebih aman. Budgetnya kan lumayan soalnya. Iya. Nggak coba-coba itu. Nggak coba-coba. Nggak coba-coba lu beli kecil jadinya apa bodo Jadi amat. iya, Ya. bisa Sanchezi lah dan Iya. lain-lain gitu. Jadi tadi bedanya itu Bedanya di shape, di mata, sama di bling sih ya. Kayaknya blingnya Toka tuh lebih bling sih. oh Toka lebih Kalau menurut gua ya. bling-bling ya. Heeh. Arah tapi lebih ke shape sih. Shape-nya arah tuh pokoknya lebih bulat lah kalau menurut gua. Toka tuh lebih ada kotak dikit. Ada patahnya ya. Iya, kelihatan kalau lu kalau ada dua ikan nih yang disampingin, pasti kelihatan bedanya. Oh, berarti gue mesti double check lagi nih konten-konten gue sebelumnya. Jangan yang tokantin arah gue lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ntar gue double check lagi lah. Oke. jadi. Jadi dari shape-nya beda ya bro ya? Beda, kelihatan. Oke, dari tokantin sama dari arah gue ya? Ya. Gitu. Kelapa. Oke, nomor 8. Apa ini bro? Insang. Terbuka atau kelipat Nah. penanganannya? Iya. Atau apanya? Ada yang nanya, pernah ada yang insangnya kelipet tuh, terus harus gimana? Dioperasi bisa nggak? Gue bilang bisa-bisa aja sih, kayak arwana kan, bisa aja sih kan, cuman lu mesti hati-hati. Salah gunting, hilang udah insangnya ntar. Iya. Ya harus pro ya, harus tahu ya, jangan asal. Jangan asal. Ya, jangan asal. terus ngebius ikannya. Tapi gue pernah gunting manually. Ini gue pernah nih, gue nggak pernah bius-bius. Kita Langsung cukup bungkus air. aja pakai kain sih. Oh, bungkus kain. Ditahan. Dia terus akan kita- tenang tuh ya? Tenang. Oh, udah. tenang. Airnya jangan terlalu banyak, jadi kain basah aja. Oh, Kainnya iya. dibasahin kan, wet gitu lah, wet. Ya kan, terus dilipet, tahan, udah dia gunting bisa sih. Bisa itu metode gue berhasil. Memang Udah kalau hidup. selain operasi dia nggak mungkin bisa nutup sendiri ya? Nutup itu menurut gue pernah nanya ya, balik lagi ke aerator tadi, pertanyaan nomor 3 tuh. Oh. Makanya kan balik lagi penting. Iya. Tank kecil. Jadi lebih baik mencegah. Iya, gue pernah Dibanding- soalnya dapat Rombeus Black. Itu gue udah dapat udah kelipet. Gue ambil di tank yang ukurannya kecil, disekat. Jadi kayaknya tank 80, disekat 2 jadi cuma 40 cm. Oke. Tinggi sih tinggi, tapi tanknya kecil banget. Kecil banget, 40 cm Iya, dong. ikannya kayak ikan mati. Jadi diem aja di situ Iya, kayak diem. patung. Ya, terus aeratornya kecil. Aerator ada kayaknya gue liat, tapi kecil. Kurang oksigen. Air atas juga tenang lagi. Nah, nggak ada arus. Nggak ada arus. Dia top filter. Oh. Nggak ada arus. Jadi kurang aerator, kurang arus. Menurut gue, kalau namanya insang kelipet tuh kurang oksigen sih. Pasti. Ikan gini-gini Karena terus. dia lebih butuh tenaga untuk bernapas kan. Ya, nggak di ikan ini doang. Hampir semua ikan. Hampir semua ikan. Pasti Gitu. oksigen itu. Pasti. Makanya koi oksigennya sampai Gila. wow, Gila. udah bukan oksigen lagi itu. Jadi tadi balik lagi ke poin nomor 3 bro 3. ya, jangan. Perlu nggak? Karena kalau udah kelipat itu susah. Susah. Ya. Jadi lebih baik Sama kan? sama. Jadi lebih baik udah Mencegah deh. daripada mengobati. Jadi jangan cuman karena 20.000 doang mesin aerator insang Rombeus lu ngelipat gitu atau Nggak sera Rombeus lain doang. nggak Rombeus Nggak doang. Semua ikan yang lu piara. yang lu pelihara insang yang lipat cuman gara-gara 20.000 Iya. doang. Jadi kalau ditanya penting nggak penting? Penting, tapi Penting. kalau satu ekor, terus tank lu gede nih, Venezuela tadi gue punya, aeratornya mati kebetulan. Tapi kan tanknya gede. Tanknya gede. Balik lagi kayak yang lu bilang tadi, kalau sungai kan sirkulasi udah bagus. Dengan tank yang gede, udah gitu gue sam lu gue. Ya, ya. Jadi media gue udah banyak. Iya. Jadi gue tenang. Ada arus juga, ada oksigen juga cukup. Betul, lah. gitu. Tapi bukan karena gue nggak mau pakai, belum sempat beli. Belum sempat beli. Ya, bro, rumah nggak usah beli, kayaknya ngoprek-ngoprek kardus di sini juga ada. Aerator bekas yang gue Harus ada pakai. cadangan tuh penting. Jadi masalah insang lipat ini lebih baik mencegah dibanding mengobati gitu, karena nggak semua orang juga bisa handling operasi kan bro. Bener. Jadi malah
mungkin rata-rata dari kalian, wah gimana kasih obat hijau, obat biru, lalu ujung-ujungnya modar. Kebanyakan obat. Kebanyakan obat. Sakau dia, bro. Iya. Oke, kita ke nomor 9. Ya, Tips merawat Rombeus. Waduh, global banget nih pertanyaan. Tips merawat Rombeus. Kalau gitu pasti kita kan Broken yang jawab lah. Broken yang jawab lah itu. Oh, yang Pasti banyak nanya. enteng dikasih ke gua. Tips merawat Rombeus karena ini pertanyaannya global banget ya. Gue juga jawabnya global juga deh, bro. Iya, Gitu ya. iya. Tips merawat Rombeus adalah nomor poin 1 sampai 8 tadi, bro, yang udah kita. Setuju. Iya kan? Setuju. Gitu aja simpel. Setuju, Ya. simpel. Dimulai dari jangan sayang beli aerator yang harganya 20.000 sampai ke jenis pakannya. Iya, Ya. iya. Tapi tips bukan melihara ya, tips untuk melihara Rombeus menurut gue dimulai dari saat lo beli. Ya, Lo milih ikannya. ya. Lo milih sellernya. Ya kan? Penting Tips tuh. melihara Rombeus itu dimulai dari lo milih sellernya. Sellernya dulu. Penting tuh. Lu beli sama Bener siapa? nggak? Karena orang nggak kepikiran tuh pasti. Bener. Jadi tips memilih seller yang baik mungkin Nah, lebih cocok. lebih cocok. Tips Lebih cocok. memilih seller yang baik, bro. Gitu. Berhubung gua nggak di endorse seller mana-mana, jadi gua nggak usah sebutin di kontennya. Nah, lanjut ke nomor 10. Lanjut, 10. Stres Ciri-cirinya. ciri-cirinya. Nah, Ciri-ciri stres gimana Nah, maksudnya? balik ke yang tadi nih. Tadi juga kita bisa jelasin gimana tips merawat Rombeus ya. Misalnya stres, ciri dia mojok, dia diem, dia nggak mau makan. Sama kayak ikan-ikan lain lah. Kalau gua kadang saking keselnya, gua pindah tank. Saking keselnya, wah ini gila nih orang. Karena apa? Karena mojok. Karena mojok, karena nggak mau makan, dikasih makan ditinggalin aja, gua pindah tanknya. Jadi gua, karena kan kadang orang mikir kalau pindah tank ganti air ya. Maksudnya walaupun tank di air yang sama, kadang agak takut kan buat mindahin gitu kan, takut mati, takut stres. Wah, kalau gua kalau udah kesel banget nih ikan gak mau makan Lo udah apa? Desperate banget. udah gue coba semua hal. Dari makanannya, dari cere beku, Iya. dari ikan belanak, dari kodok beku, ikan hidup. Nah, ikan hidup kalau dikasih dia nggak mau nengok, wah ini ikan dia nggak bener nih. Iya, ada yang nggak bener. Nah, kita udah curiga nih, pindah tank. Pindah tank. Pindah tank bisa ada kemungkinan dia galak loh. Iya. Gue pernah coba tuh. Gue pernah coba. Entah itu believe it or not sih. Iya. Tapi gue coba sendiri. Enggak, gue believe sih. Gue enggak not. Aneh aja. Gue believe itu Iya kan? bener. Aneh aja, nggak tahu Karena kenapa. waktu gue pindahan galeri, bro, ada perbedaan tuh antara di galeri gue yang sebelumnya sama yang ini. Ada yang ikan mendadak jadi gila makannya, tapi ada yang mendadak jadi pengecut. Gitu. Nah, itu gue berhubung kita bukan dokter ikan, jadi kita nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Nggak tahu ya apa yang dirasain sama mereka. Tapi mereka nyaman begitu aja. Tuh. Tapi kalau ciri-ciri, ini lebih ke ciri-ciri stresnya ikan lo nggak. Kita ngomongin apa? Udah Serasalmus. pasti nggak mau makan sih. Serasalmus ya. Serasalmus. Kita kalau kita ngomongin Serasalmus, lebih basicnya lagi nggak mau ngerespon tangan lo, ya. Kalau gue sih iya ngelihatnya. Berarti pendiam, penakut Iya termasuk. kan? Ya. Penakut. Pendiam, dia penakut. Udah gitu berenangnya kayak begini-begini nih. Ya, agak begini nih. Agak miring. Nggak miring tapi agak begini nih. Iya. Iya kan? Agak diagonal Iya. gitu kan. Itu dia udah sakit tuh. Ah. Dia sakit tuh. Iya, Bukan iya. indikasi dia stres loh. Kayaknya sakit internal. Oh, sakit yang kita internal. nggak bisa tebak. Iya. Kalau manggil dokter ikan juga dia belum tahu ya. Iya. Bisa nggak. Apalagi yang paling parah itu kalau piranha lo sering ngambil udara ke atas, itu berarti oksigen lo ngawur dalam tank. Iya, ya kan? betul. Tapi jarang sih. Jarang sih. Kayaknya jarang. Jarang ya? Jarang. Cuman itu indikasi stres itu nggak mau makan, bener tadi setuju. Nggak mau respon dan dia miring. Miring. Lu ada ya? Enggak sih. Tapi kok tahu? Ya, tahu aja. Kan perjalanan konten piranha Miring. udah panjang. Ya kan? Satu-satunya Rombeus yang pernah gue piara itu Brazil waktu pertama kali dan tuh miring. Miring kan? Miring. Miringnya diagonal ya, bro, bukan miring Ya, rebahan. Kalau miring 45 rebahan, derajat. kalau miring rebahan sih udah lo angkat aja udah. Antara 20 sampai 45 tuh. Iya, Dia iya. gini-gini nih. Miring dia. Miring. Dia lebih sering miring aja pokoknya Iya. ininya. Entah kenapa miring aja pokoknya. Iya, benar. Nah, itu udah indikasi sakit. sakit. Tapi nggak tahu apa. Iya. Matinya nggak langsung. Matinya nggak langsung. nggak. Dan ini, bro, ada Lama mati. Iya, lama. Tapi mati at the end. Jadi kayak lu bingung gitu mau kasih makan gak makan mau. apa ya gitu. Chasing nggak mau, tapi itu karena gue pertama kali gue nggak pindahin. Dia gitu tank gue BG-nya biru tuh. Jadi gue nggak tahu kenapa. Dan waktu itu gue nggak se-expert ini. Itu pertama kali banget. Kalau sekarang mah gue pindah aja bodo amat. Gue puter-puter. Iya. Terus ini, bro, satu lagi ya. Ini pertanyaan oke juga nih. Stres ciri-cirinya. Berhubung gua sekarang ada Rombeus juga nih, bro, di rumah ya. Gue berani agak sombong, bro. Air gue bagus banget, bro. Karena 15 menit masuk matanya langsung merah. Pas gua ambil, pas baru nyemplung, pucet.
10 menit orange, 15 menit merah. Wah, berarti gue bisa bilang, wah settle nih. Bener nggak? Bener. Bener nggak sih? Bener. Bener kan? Bener. Karena gue pernah lihat nih, gue nggak usah sebut namanya ya. Ada orang yang udah katanya udah keep 2 minggu, 3 minggu, baru datang 2 minggu, 3 minggu, matanya belum merah-merah. Ada di konten lu tuh. Cari ya. Nggak tahu. Belum nonton gue ya. Karena dia bilang katanya Rombeus itu pasti merah, tapi kok gue bingung ini nggak merah ya? Ada yang nggak merah sih. Marble kan nggak merah tadi. Coba oper ke tank gue deh, gue jadiin merah matanya. Enggak, karena gue kemarin nanti deh ya, lo tonton konten gue yang sebelum ini, itu 15 menit langsung merah bro. Dari pas gue serok tuh putih. Mentalnya bagus. Oh gitu, berarti mental bagus ya? Mental bagus. Berarti gue boleh sombong lah, air gue bagus. Air bagus. Penunjang termasuk. Dan itu selang sejam udah langsung finger case. Terus mungkin ya namanya hewan punya naluri. Kalau gue, karena gue pecinta hewan, gue miara hewan kan gak ikan doang. Ada kura-kura, gue pernah miara burung lah, gue pernah macam-macam lah, ayam lah, bebek lah, ada. Gue emang suka hewan, ada anjing, ada kucing. Mereka punya naluri sih. Iya, tahu ya. Tahu. Dari gerak-gerik kita handling apa segala macam kan gitu. Dia tahu dia pindah ke orang yang tepat mungkin. Pindah mungkin. Bukan ya. Karena kita sebelumnya nggak tepat, no. Bukan gue bilang. Oh iya enggak. Tapi dia kayak tahu gue nih, misalnya gue nih ikan, ada orang datang nih kayak lu bro, terus lu demen kayak Bruno. Iya. Nah. Iya, bener. Ini kata Bro Andrew kayak kasus Bruno ya. Kalian semua udah pada tahu kan Bruno tuh payara gue yang satu lagi. Itu payara ajaib kan bro, sampai bisa di hand feeding. Nah, ada nggak yang pernah hand feeding? Nggak ada kan. Selain gue, bahkan owner sebelum aja kayaknya nggak pernah hand feeding deh. Ya kan? Lo kan cuma lempar doang kan? Iya. Gitu. Cuma lempar. Jadi kayak, dan itu waktu payara lo gue ambil bro, itu nggak nyampe 24 jam bro, makannya langsung dan gue gila. nonton lebih galak kan? Lebih galak. Nah. Lebih galak gitu. Jadi, ya itu makanya. Nah itu sebenarnya ada logikanya bro ya. Jadi misalnya kayak lo baru beli Rombeus nih ya, lo ngambil sendiri deh, ya lo nggak minta seller packing atau apa, lo ngambil sendiri. Itu ikan penentu stresnya atau enggak tuh dari cara lo nyerok lo, bener nggak? Betul. Ya kan? Betul. Jadi bukan karena masuk tank lo. Dan dia tahu tangan lu tuh seperti apa gitu. Tahu betul, ya. iya. Tahu ya. Iya. Dia tahu aja. Wah, gue tahu gue di orang yang tepat. Iya, pokoknya hewan tuh punya naluri lah. Punya gitu. naluri. Ikan pun tuh ada naluri. Ada naluri. Jadi contohnya ini bro, gue ada cerita lagi waktu gue pindahan galeri tuh. Gue kan nggak bisa langsung pindahin semua ya. 2 bulan gue bener-bener fokus pindahin ikan doang. Itu selama 2 bulan tuh, gue kan stres. Ikan sakit semua bro. Padahal masih di dalam air dan air yang sama. Wallfish gue yang tadi nggak kenapa-napa tiba-tiba kebalik. Padahal waktu gue mau pindahan, gue mikir, ini mah tenang, ini ikan kebal. Nggak tahu ya gue lagi kerja, kebalik bro. Gue merasa gagal total, malabar aja gue gagal. Nah itu balik lagi tadi ke Bro Andrew bilang, insting, itu bener sih. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang baru mau coba-coba piranha, itu pasti piranha juga bisa ngerasain bahwa, wah ini orang ragu-ragu nih. Selama gue piara sih mostly insting sih. Mereka tahu lah. Mereka tahu mana yang coba-coba, mereka mana tahu yang serius, ya kan gitu. Mereka tahu lah ini sih. Gitu. Makanya itu juga menyambung yang gue bilang, banyak sekarang gara-gara gue nyatuin RBP sama payara, banyak orang yang bilang, gue mau nyatuin juga, jangan dulu bro. Gue berhasil mengkomplengin payara dan RBP, itu hasil riset gue pelihara bener-bener 4 tahun tuh. Gitu. Jadi gue tahu gerak-geriknya ini, gue set up tanknya gue tahu gitu. Jadi buat kalian yang baru mau coba-coba, gue tidak merekomendasikan. Tapi kalau mau coba boleh. Iya sih, duit namanya kalian. Ya, trial error lah. Duit dia ya. Suka-suka dia lah. Suka-suka dia. Kalau mau coba nggak apa-apa sih bro. Tapi kalau daripada payaranya nanti digigit RBP, mending payarnya lo oper dulu ke gue. Oke, kita lanjut bro. Jadi tadi sampai ke stres, ciri-cirinya begitu ya. Ini udah kejawab sih nih, nomor 11 nih ikan settle seperti apa ya? Itu tadi. Ikan settle seperti itu, apa? Bro, ini tadi tuh. Apa? Masuk, mata merah. Ya kan salah satunya benar kan. Tapi kalau tarik mundur lagi tadi ya yang gue bilang, dimulai dari saat lo nyerok ngambil ya aklimatisasi tuh. Itu dimulai dari situ. Jadi bukan cuma sekedar air lo bener ya. Lo aklimatisasi lo barbar juga bisa stres berkepanjangan. Betul. Kayak gue kan kalau aklimatisasi ikan, gue selalu di konten gue tuh gue selalu kasih lihatnya in out bro. Jadi di dripping pakai selang, air lama buang, terus gitu sampai nanti di container boxnya tuh full air yang udah di tank. Kecuali air lu sendiri. Kalau gue sih mindahin rom gue cukup pakai serok. Oh gitu, dari tank ke tank. Iya. Soalnya sendiri, lu mau serok kayak suka-suka lu. Kalau gue enggak juga sih. Enggak ya. Gue walaupun dari tank ke tank. Cuman minusnya kalau semua Serra Salmus lu punya saringan pasti sobek. Pasti sobek. Iya. Karena dia gini-gini nih, digigit-gigit. Pasti sobek. Iya. Nah takutnya dia
ngolos. Oh iya. Loncat mati udah. Kayak kan tahu lah ya ikan loncat. Udah pasti dicemplungin 50-50 tuh. Jadi Bisa kalau hidup, habis bisa mati. lo aklimatisasi terus dalam proses pindah tank tuh sempat jatuh. Udah 50-50. itu udah 50-50. Kalau jatuhnya tinggi bisa hidup bisa mati. 50-50 aja. 50-50 deh. Walaupun dia hidup Bisa pasti biasanya stres berkepanjangan ujung-ujungnya mati tapi juga. bisa hidup juga. Bisa hidup juga. Nah, Ya, itu nggak bisa kita jawab lah. Ya, nggak Intinya bisa jawab. lo tergantung dapet ikan kuat apa enggak. Ya. Gitu. Oke, terus yang ke-12 ini 12. apa ini, Bro? Ada yang nanya tuh makanan sisa diambil atau enggak? Oke. Atau didiamin aja terus takut katanya kalau nggak diambil bom amoniak. Oke, berarti makanan sisa yang jatuh itu diambil atau tidak? Untuk Sierra Salmus, kalau gue makanan sisa kadang ada yang gue tinggal. Tapi kalau besoknya nggak dimakan, kadang gue ambil. Tapi kadang gue tinggal dulu. Gue tinggal aja sih. Oh. Karena tank gue gede-gede. Kapasitas ikan segini? Satu. Oh, satu? Yang satu, Oh, yang satu ekor. Kalau yang ini nggak pernah nggak habis. Yang ini nggak pernah Nggak habis? pernah, Iya, nggak kalau habis. konteng mah aman ya. Ada Aman. satu yang stres, masih ada yang lain. Iya. Gitu. Nggak pernah nggak habis. Dan begitu gue selalu piara sapu-sapu di setiap tank Sierra Salmus untuk apa? Untuk makanin sisa itu. Jadi kalau dia nggak makan ya sapu-sapu yang makan. Iya. Disedotin lebih. Betul. Nah, Nah, kalau versi gue tuh lebih ke, gue biasanya gue biarin 2 jam. lebih bagus. Tapi kalau gue nggak serajin itu. Oh, lo. Itu bagus. Iya. Itu broken ini bagus. Jadi jangan langsung diangkat, tapi gue biarin 2 jam. Jadi kalau 2 jam nggak ada gerak-gerik dia mau nyundul atau apa, biasanya angkat aja deh. Nah, kebetulan kalau gue kasih makan kan selalu pulang kerja malam. Oh, jadi Karena lo gue langsung lanjut pagi. tidur. Ya tidur. Gue nggak nungguin tuh ikan ngapain. Tidur. Ya, Tapi kalau cuman dari malam sampai besok paginya sih belum busuk-busuk amat ya, Bro? Belum lah ya. Jadi masih aman lah ya. Aman. Kecuali lo ninggalin ikan yang full masih ada jeroannya gitu ya mungkin lah ya. Tapi kan dan kita banyak banget. Iya. Banget ya. Itu mungkin nyampah dan bom amoniak. Iya. mungkin. Tapi kalau cuma satu enggak. kalau cuma satu enggak. Aman. Jadi masalah ini jangan terlalu overthinking, Bro. Iya. Ya, terserah mau ngikutin cara Bro Andrew atau gua. Kalau gua 2 jam nggak diangkat, 2 jam nggak dimakan, angkat. Boleh. Tapi kalau cara gue mungkin tanknya mesti, karena tank gue nggak ada yang kecil ya. Iya, terus sam semua, Bro. Iya, gue Iya. sam semua. Jadi Karena banyak si sam. amonia dan media Medianya bakteri pun gua untuk udah- proses amonia juga lebih Iya, bener kan iya, gitu kan. Kalau gua kan media-medianya semuanya juga udah ini. top filter, jadi agak ngeri kalau Top gua. filter juga nggak apa-apa, tapi medianya agak proper. Oke, agak iya. proper medianya. Ditingkatin lah. Ya. Jangan yang ya begitulah. itulah. Kita lanjut, Bro. Banyak Apa tuh? nih orang banyak lalu lalang yang tadi lu bilang Oh, bikin stres banyak itu. lalu lalang orang bikin stres atau tidak. Oke. Kita ngomongin piranha apa dulu? Piranha RBP Sierra lah. Major aja. RBP stres. Stres ya? Tapi kalau kan kita ngomong banyak kan. Banyak. Kalau cuman Satu, sesekali nggak satu. apa-apa. Oh. Gitu. Oh ini banyak sering frekuensinya. Dan sebenarnya gini ya, kalau RBP ya, kalau Pigocentrus deh, gue nggak tahu ya. Mungkin ada juga Kariba yang mentalnya payah juga kagetan ya. Ya. Nah, sebenarnya yang gue takut bukan ikannya sih, Bro, tanknya. Karena mereka kalau ngamuk kan gila kan. Tahu. Ya kan? Betul. Misalnya ada, jangankan gitu, kadang-kadang gue abis ngeset apa di bawah, begitu gue bangun begini aja kaget tuh. Ya. Nah, gue yang gue ngeri tanknya sebenarnya, gitu. Karena ngamuknya gila gitu kan. Terus kedua, ya itu tadi sebenarnya kita udah jawab ya, jangan terlalu lo taruh di sudut ruangan yang nggak ada orang-orang lewat ya, Iya. akan selamanya Tapi jadi emang peluncur. RBP kagetan sih. Dulu gue Iya. miara piraya emang lewat dikit dia cup. Iya. Karena buk gitu. Tapi nggak cuma kaget loh, berantem tuh. Berantem karena Iya kan? karena Kejar-kejaran. teritorinya acak-acakan lagi Nih, kan. udah gitu kan kalau piraya tuh kan gede ya. Ini juga kejar-kejaran nih kan kelihatan tuh. Iya. Ada yang chasing kan. Iya. Tapi bayangin kalau di piraya yang 50 cm Oh, iya. chasing. Serem banget kan. Ini 10 mili nggak cukup tuh. Geter, Bro, kaca Geter, itu beneran itu Goyang. goyang. Gitu. Goyang. Jadi gue poinnya lebih ke akuariumnya sih, Bro. Akuariumnya. Kalau ikannya sih sama kuantitinya. Kalau miara yang pigo-pigo gitu, jangan lebay ya. Jangan lu piara 20, kecil sih lucu. Karena banyak juga, Bro, orang punya tank 120, beli segede-gede kelingking, tapi belinya 50 ekor. Bilangnya lucu, biar kayak di film-film. Biar kayak di film-film, begitu gede semua lu pusing, Bro. Gitu. Jadi, Jangan balik lagi, jangan dicemplungin ke sungai ya. oh itu Penting ya, Ini, jangan. invasif, Bro. Ah, Invasif, ya. ya. Gitu. Jangan main lu lempar aja. Jangan main lempar aja. Mending lu goreng. Ya, Lu makan. goreng. Ya. Piranha bakar, Bro. Oke, jadi tadi apa tuh? Banyak lalu lalang orang stres nggak? bikin Jadi, stres atau enggak? Kalau banyak iya, tapi kalau Dikit, satu, normal kayak di rumah gitu biasa aja,
emang harus gitu Tapi dilatih. balik yang tadi lagi udah bener. Stres nggak, tanknya aja. Tanknya yang serem. aja. Hmm. Tanknya serem. Dia nggak stres kok. Dia Oh iya, kejar-kejaran iya juga. benar-benar. Piranha tuh Nggak stres walaupun kok. guduk-guduk dia nggak stres kok ya. Tanknya Nggak stres. cukup nggak? Iya. Kalau lu pakai tank 6 mili, wah lu bocor, hancur lah itu. Iya. Biar apalagi udah 40 cm. Wah udah PR. Apalagi yang gue takutin kalau di rumah lo ada anak kecil, Anak kan ya. kecil. Kan lo nggak tahu ya anak lo. Electrical juga penting. Electrical lu juga kesetrum, penting. ngecepret, kebakaran. Kan Iya. ada tuh bro. Ada kan bro? Iya. Yang kejadian gara-gara akuarium tuh. Lampu nggak tahu deh kita kenapa. Konslet atau nggak ada. Korslet. Atau kena air. nggak tahu Iya, kenapa. powerhead Bahaya. bocor kan Bahaya, gitu. benar. Bahaya. Jadi kurang lebih gitu. Jangan mikirin ikannya terus, tapi lu lihat akuariumnya apa segala macam ya. Kalau ikannya stres mah nggak, kaget doang. Kaget Tapi kalau akuarium lo pecah, lu yang stres. Iya. Kalau Pigo itu nggak pernah stres sih. Gue sama Iya. piara nggak. Makan aja dia. Dia- Apalagi udah dapet alfa. Iya. Kan kayak gini-gini schooling, dia ngejar alfa nih. Ngejar Alfa alfa. makan, yang lain makan. Yang lain makan. Sampai terkecil pun makan. Dia abis kaget pun lo tunggu Makan. 5 menit juga makan lagi kan. Nggak pusing. Apa aja dia udah makan sama dia. Oke. Apa nih yang hampir 14. terakhir nih 14? Nah, dia nanya tuh. Apa lagi nih, Bro? Jaminan Rombeus atau bukan? Lagi banyak kan tuh? Pasti ada yang nanya ke lu. Ini dia aja deh yang jawab. Jaminan Rombeus atau bukan? Jadi ini kita ceritanya lagi beli dari kecil. Dari kecil ya, Oke. yang 2 cm ya itu, yang 2 cm lagi banjir itu, yang ribuan ekor itu, yang bilangnya Ribuan, kan, bro. ribuan katanya. Ada yang ngomong ke gue ribuan, terus ada yang nge-breed di Indonesia. Kalau yang gue pelajarin, selama gue piara dan gue nanya orang luar, baru 1 Cerassalmus yang pernah di-breed di Jerman. Apa? Nih, Ini? Oh, itu pun di Jerman. Jerman. Dan itu breedernya cuma 1 kali ya? 1. Satu. Dan itu pun sampai ke Amerika pun dia tahu itu breednya Jerman. Bahkan orang Amerika dia tahu ini orang Jerman yang breed. Karena emang yang masuk Indo punya itu yang Jerman. Kok bisa punya. di Jerman sih, Bro? Entah ya rezeki bro. Ayo, tiba-tiba, Rezeki mana kita tahu sih ya kan nggak tahu. Kita nggak tahu kayak. Oh, mahal banget lo, lahirannya di Jerman lo. Jadi ini made in Jerman. Made in Jerman ya? Ini setara Mercedes. BMW, Bro. BMW. Mercedes lah. Made in Jerman nih. Satu-satunya dia hebat sih. Nggak tahu ya gimana caranya tapi. Berarti yang tadi yang bilang ada yang breed di Indonesia, katanya doang, balik lagi ya? Ya nggak tahu ya. Payah deh. Gue juga nggak so tahu. Ya. Gue takut salah. Nggak apa-apa, Bro. Kita mah hajar aja konten-konten kita ini. Menurut gua nggak ada yang bisa breed Cerassalmus di Indonesia. Menurut Oke. gua nggak ada. Semua masih import. Semua import. Kalau udah ada yang breed, gua rasa dari dulu udah banyak. Iya. Ini kan baru masuk nih. Yang kecil-kecil itu selama lu konten, emang waktu dulu ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gue nggak pernah. Dari gue pertama kali miara, gue nggak pernah beli Rombeus tuh 2 cm, nggak pernah. Nggak pernah dapet. Jadi baru kali ini kalau dibilang ada, gue rasa nggak ada sih. Nggak ada. Masih impor semua kok, impor. Masih impor. Semua impor. Terus Rombeus bukan. Kalau yang 2 cm, gue selama ini piara dan gue beli dari seller, gue nanya, gue belajar ke orang luar. Gue belajar tuh lebih dari setahun loh. Gue nanya ke orang luar, gue dibego-begoin juga kok. Gue pertanyaan gue polos banget sampai dibilang this is the same question that is already question over time over and over time digituin Iya. tapi gue belajar gue tanya aja gitu nggak apa-apa sampai ke beberapa grup gue tanya terus 2 tahun tuh gue belajar jadi kalau ditanya 2 cm itu Rombeus bukan gue nggak tahu 2 cm mah 2 cm Buset deh. kan yang masuk tuh 2 cm 3 yang masuk 2 cm? 2 cm Bukan 4-5 cm? ya tetap kecil kan Tetap kecil. tetap pasti kan dari 2 cm Cuman gini bro, gue suka, kan gue beberapa sering ketemu hobis piranha juga ya baik yang di konten maupun enggak ya. Kebanyakan yang enggak nih. Mereka ngomong bahwa itu tuh bisa nanti gedenya pun jadi bahkan ada temen gue yang melihara jadi RBP apa segala macam. Gini bro, gue berani jamin kalau yang terlalu melenceng gitu nggak mungkin. Iya. Ya kan? Iya. Karena ada yang bilang, nanti lo rasain aja, gede bisa jadi RBP. Nggak mungkin jadi RBP. Nggak mungkin. Jadi pigosentris tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena gue nggak tahu kenapa ya, apa mata gue udah sering lihat piranha atau gimana. Gue udah tahu sih mana pigosentris, mana Cerassalmus dari ukuran 4-5 cm ya kan? Iya, shape-nya kelihatan. Shape-nya kelihatan kelihatan. dari mulai Sera dan Pigo lain. lain banget bro. Lain banget. Jadi kalau masih ada yang sok tahu ngomong tergedenya bisa jadi pigosentris, kagak Enggak. mungkin. Kalau Pigo enggak. Tapi kalau yang jenis ini kan kayak tadi lihat di peta Iya, di iya. konten sebelumnya tuh kan udah ada tuh peta dunia gue itu. Ya Peta emang dunia. banyak banget sih. Ada Cerulatus, Iya, iya. ada Maculatus, ada Striolatus, ada
Rombeus, ada Manueli, ada Branti, ada Gary. Tapi kalau Sanchezi kelihatan banget kan, bro. Sanchezi. Kelihatan banget kan kalau Sanchezi kan. Pasti merah dia finnya. Iya kan, ada menornya kan. Finnya ya, Iya. Doral fin bawah dia itu udah pasti merah. Itu udah pasti Sanchezi udah. Tapi belum tentu juga ya. Peru gue pernah kok dapat merah. Merah. Orange sih, sorry, orange. Oh, orange. Tapi waktu kecil kan kita nggak bisa bedain, tergantung lampu. Iya. Kalau lampu lu pakai yang lampu setan merah. Merah. Kalau lampu putih Iya. oranye ya kan lain-lain. Kita Kalau tahu. gue sih lebih ngeliatnya lebih ke bentuk kepala, bro. Ya, Nah, bisa. Ya, bentuk kepala tuh kelihatan kok, Nah, kelihatan karena banget. lu udah sering lihat. Tapi kalau yang buat mungkin awam nih, yang nanya, mereka kan nggak pernah ngeliat nih. Baru lah, ya kan, baru. Nah, makanya mereka nanya nih, bisa rom nggak? Jawabannya nggak. Belum tentu. Iya, iya. Jadi bisa banyak change. Bisa macula. Yang biasa ya, Sanchezi Masa Maculatus juga sih, bro? bisa Maculatus beda banget loh bentuknya. gedenya. Tapi Gedenya. kecilnya masih mirip. Kecilnya masih mirip. Masih ya? mirip. Beda sama Pigo. Beda sama Pigo. Beda sih. Dari diamondnya udah lain. Nah, gue Kan- malah ada orang yang bilang, gue waktu itu ngambil RBP Wild katanya ya. Katanya, gedenya pun bisa jadi Maculatus. Nggak mungkin ya, kelihatan banget bedanya kan. Beda. Beda banget kan? Beda. Beda banget. Beda kelihatan. Dan Maculatus kan agak yellow. Iya, Kuning-kuning kan? iya, Udah iya. kelihatan pasti. Iya, iya. Pasti kelihatan. Tapi yang biasanya yang common terjadi, jadi bantu coba ya dari pengalaman, kalau Rombeus yang kecil-kecil itu yang dibeli ya intinya di bawah 5 cm lah, di bawah 10 malah. Di bawah 5 lah, bawah 10 lah. Di bawah 10. Kalau sellernya nggak jelas, Yes, di bawah 10 loh, ya 7 cm kecil sekali, 7 sejari loh, ini Ah. sejari. Gue pernah beli Araguaia, itu segini nih, kecil. Yang akhirnya loncat ke Marginatus, dimakan sama Marginatus, hilang setengah mati udah. Nah, tapi gue beli di seller yang jelas dan gue tanya ke orang luar. Oh. Balik lagi cross check karena Cross check. udah nggak murah kan. Iya. Jadi gue pasti cross check. Nah, jadinya biasa Rombeus bisa atau Maculatus atau Sanchezi yang paling sering atau Marginatus. Atau Marginatus. Marginatus. Itu kecil-kecil sih. Dan itu sebenarnya mulai dari sellernya juga kan lo nggak boleh komplain ya, karena sellernya juga ngomongnya Serra Salmus stok kan, Ya dari sana kan emang Rombeus semua bilang. bukan Buat Serra beli- Salmus. Enggak. Ya Serra Salmus Rombeus. Bukan Serra Salmus Manuel. Iya, tapi mereka bilangnya udah Rombeus. Rombeus. Oh gitu ya. Dari sananya Gue bilangnya kira mereka hanya bilang Serra Salmus. entah ya, karena gue bukan seller gede, gue nggak tahu, gue hobis, cuman bantu kira-kira aja. Ya mungkin mereka mungkin tahu dua chance nih, bisa atau bisa enggak. Bisa aja dari atasnya bilang Rombeus, ya kita jualnya Rombeus, bener kan? Dapat di seller tangan kedua tangan Udah kedua jelas. ketiga Tangan pertamanya keempat bilangnya Rombeus, semuanya Rombeus. Ya tapi kalau yang pertama udah jujur ngomong Rombeus, tergantung nih yang kedua. Jadi buat misalnya buat seller-seller baru nih, baru ya, mungkin ada gue mau coba nih. Mungkin lebih enaknya lo ngomong Serra Salmus aja kali ya. Ya lebih bener better nggak sih? ini Serra Salmus. Misalnya lo ada yang baru mau coba-coba, gue mau coba jual 5 lah, beli yang kecil-kecil dulu, udah mending lo bilang ke buyernya Serra Salmus aja ya. Cuman kita lebih ingetin ke buyer daripada ke seller. Seller Oh bebas. iya, seller bebas. Buyer lebih pinter aja. Kayak kita Oh, kan iya. sesama hobis nih, ngobrolnya sesama hobis nih ya. Iya, iya, iya. Anggaplah kita lagi ngobrol bareng nih. Iya, iya, iya. Kita lebih ingetin ke buyernya aja, Ke lebih buyer. pinter aja. Iya. Kalau seller sih terserah dia. Iya. Ya tergantung kita mau beli nggak. Ya kan bener nggak? Dia mau dibilang Rombeus ke, mau dibilang Manueli ke. Mau Ya dibilang- kita cross check lah. Tapi kalau Tanya. Manuel mah beda ya, udah beda ya. Mungkin ada aja bro. Masa sih? ya bisa aja. Mirip gitu? Ya enggak sih, cuman bisa aja ada seller yang Oh iya. ya lo tau lah dunia ikan Iya. kan. Wah kayaknya pemula nih, bilang aja Manueli gitu kan. Dunia ikan bro. Dunia ikan. Macem-macem. Jadi sebenarnya lebih gini ya, kalau ini banyak juga sebenarnya teman-teman yang direct to direct misalnya nanyanya ke DM gua atau ke DM Bro Andrew ya. Sebenarnya nggak apa-apa, boleh kok nanya, kita akan bales ya, kita akan bales. Cuman kadang-kadang gue juga ada titik jenuhnya kalau pertanyaannya berulang-ulang lagi. Tapi kalian jangan khawatir, banyak banget grup Facebook ya bro ya. Banyak. Jadi lu bisa tanya di Banyak ke situ situ juga betul. gitu. Banyak expert kok Malah di di- grup kalau yang lo- udah expert tuh banyak. Iya, Ada malah- yang lebih expert dari kita. Lebih expert. Kita Malah cuman- kalau lo post di grup itu tuh lo bisa dapat jawaban yang banyak ya. Betul. Gitu. Jadi Betul. dibanding cuman sekedar gue. Intinya walaupun konten piranha gue banyak bukan berarti Pasti ada gue yang ahli, bantu gitu. satu orang ahli yang kita mungkin tahu. Iya. Dia udah sampai bisa bantu lu buat ngasih web lengkap seranya ya di opv.com deh. Itu ada salah satu expert di luar di Amerika Latin tuh yang memang mempelajari khusus Serra Salmus dan Salmus. Pigocentrus piranha intinya. Piranha. Ya, jadi dia udah pelajarin dan di Indo tuh ada kok yang jago banget. Dan gue juga belajar dari dia. Dari dia. Ya, kita pernah, mesti pernah belajar. di konten gue orangnya. Ya
tetap mesti belajar ya. Terus jangan salahin kita sendiri. Kenapa kita mau? Karena gini, namanya seller ya, kan namanya juga seller Dagang. ya. Belum Jualan. tentu dia ahli piranha kan. Betul. Betul kan? Dia Stoknya kan, jualan. di stoknya kan ada pleko, ada piranha, Ya. ada apa gitu. Nggak mungkin juga tiap hari dia apa ya ini orang seller, nggak mungkin. Ya. Jadi tujuannya jualan, nyari cuan. Ya, kita nggak nyalahin. nggak nyalain. Dan pastiin kalau lo beli piranha yang kecil-kecil kan biasanya videonya banyak tuh dalam satu Iya, tank. iya. Pastiin yang lo tunjuk di video itu yang dia kirim. Iya. Bener nggak bro? Susah sih. Susah. Ya lu burayak 100 ekor gimana lu milih? Iya sih. Susah sih. Susah. Pokoknya ya adalah grup Serra Salmos Indonesia, komunitas ikan piranha Indonesia dan lain-lain. Lo boleh tanya di situ. Kalau mungkin Bro Andrew lagi sibuk atau gua lagi lama balasnya, lo tanya aja di grup Iya, dah gitu iya. ya. Moga-moga ngebantu. Moga-moga ngebantu gitu. Jadi ini sebenarnya alot nih, jawabannya juga sulit ya. Sulit. Nomor 14. Nah, terus ini Nah, 15 ini terakhir. Ini terakhir nih, Bro. Oke. Apa nih? Brazil dan Peru. Rob. Nah, ini juga gue mau nanya nih. Kan lagi banyak nih. Iya, gue mau nanya nih. Kebetulan, gue selesaiin dulu ya pertanyaannya. Brazil dan Peru Rombeus, apa nih bro? Ada yang beli Peru, tapi dihargain Brazil. Ada yang Ada beli yang share. Peru, tapi oke. Dibilang, padahal ikannya Peru. Jadi ini tapi poin. dibilang Brazil. Tapi dan bilang harganya Brazil. Oke. Jadi poin pertanyaannya gimana cara bedain Brazil dan Peru? Peru, itu Oke. dulu. Soalnya kemarin bro, ya kan ini gue lagi mau coba cari barteran nih ya. Siapa yang mau barter Exodon Ini lucu Paradoxus sih. gue sama Rombeus selain Peru. Ada yang nawarin Brazil bilangnya. Pas gue bilang, waduh bentuknya beda tipis nih sama Peru. Nah coba gimana bro? Gue agak bingung nih. Brazil itu langka, udah pasti. Brazil Lebih tuh langka? Langka. Harganya Lebih berjauh dong berarti? Jauh. Kenapa? Jauh ya? Lu sendiri bisa ngomong kan? Beda kan? Cakapan mana? Nggak tahu gua. Kalau dari mata lu sendiri, waktu ngeliat, pernah Sebentar. ngebandingin nggak? Waktu tank lu di sini sebelah Nah. kantin itu apa? Sebelah Toka Brazil waktu kan? itu- Brazil lah. Brazil juga. Oh berarti beda? Si Singo, Bukan dong. bukan? Oh, iya. Brazil Gue kan? tawarin lu ya. Ah. Itu Brazil. Nah, beda berarti. Brazil tapi kelihatannya tuh Brazil. Jadi dibilangnya Brazil aja. Karena dia badannya ada orange kan, inget nggak? Terus Iya. matanya merah. Itu terus, Brazil. terus bagian sininya ada patah-patahnya gitu ya? Yes. Bener kan? Shape-nya lain. Nah, itu. Berarti beda. Beda. Berarti beda. Jadi kita bedain nih Brazil sama Peru. Ada yang cuma disebut Brazil, ada yang disebut Peru. Yang Peru ya seperti itu, yang Brazil seperti itu. Dikecilin lagi nih, dikecilin lagi ya. Brazil tuh ada sungainya, Peru juga ada sungainya. Tapi Peru tuh udah common. Kita nggak bisa sebut sungai karena sungai di Peru yang menghasilkan Serra salmusnya gitu-gitu aja. Tapi Brazil, Sungai Singo, lu lihat hasilnya. Iya. Bisa marble. Sungai Rio Iriri, gua nggak pernah megang tapi lihat web deh, coba di web ya. Rio Iriri itu lebih gokil marble-nya. Sungai Tocantins udah lihat sendiri. Nah, Sungai Araguaia udah lihat sendiri. Berarti Brazil ini tuh memang dia sebutnya Brazil aja gitu. Iya. Sungai Brazil ya. Brazil tuh dikucilin lagi. Jadi sungai-sungai di Brazil tuh menghasilkan ikan-ikan yang lebih cantik sih. Lebih cantik ya. Selama gua dapet emang Brazil Lebih tuh cakep sih. lebih eksotis ya. Dari matanya, dari Shape-nya, bling-blingnya, dari shape-nya. shape-nya. Tapi jangan salah, Peru pun gue pernah dapet yang bagus. Lagi bagus-bagus. Tapi kalau dapetnya udah kurang ya nikmatin Ya, aja. biar nikmatin aja. Jangan disesali. Jangan disesalin, Ya, ya. atau ngejual ganti Brazil lah. Ganti berarti. Udah macam musim-musim. Berarti dari segi harga jauh bro? Kalau gue dapet Brazil, kita nggak bisa coba-coba. Balik lagi, gue cross check, double check, triple check, balik lagi. Dan itu udah kelihatan. Brazil tuh kayak gimana tuh udah kelihatan, nggak bisa dibohongin sih. Oke. Nggak bisa dibohongin. Harga beda ya. Tapi kalau kita dapat harga beda, yakin deh kayak Araguaia gue dapat ya. Gue bandingin dengan Peru udah beda. Itu kalau lu disering nih, itu mempelajari. Gue balik lagi, gue Serra itu kan mulai dari 2000 berapa tuh? Aduh gue lupa deh. Udah lumayan lama ya. Gue miara Toka aja udah 5 tahunan. Ini 2024, mungkin 2016, mungkin 2017. Itu gue pelajarin tuh lama untuk tahu di titik. Gue nggak mengenal banget ya, jujur nih. Gue nggak se-expert itu. Jadi ada salah satu orang di Indo lah, dia jago banget sih, gue salut. Dia ngeliat tuh, dia tahu itu apa. Gue salut, gokil tuh orang. Ya lu tau lah pasti. Tahu lah. Ya tahu lah. Tahu lah. Coba scroll aja konten gue kali ada orang. Itu gokil. Dia ngeliat aja dia tahu loh. Dia tuh tahu. Kalau gue nggak se-expert itu. Gue mungkin tahu tapi gue masih menerka.
Gue nggak bisa. Jadi kalau orang nanya ini apa, gue nggak akan bisa jawab itu apa. Cuman gue mencoba, tapi gue nggak memfikskan kalau itu 100%. Tapi kalau Brazil yang udah pernah gue keep, contoh Tocantins nih, terus ada orang bilang ini Toka bukan, yang gue lihat Ara. Tapi gue nggak enak ngomongnya. Gimana? Ya kan? Gue serba salah. Gue yakin ya Ara. Gue yakin karena gue udah pernah lihat Ara dan gue pernah keep Toka lebih dari 5 tahun. Gue tahu Toka gue kayak gimana. Sampai sekarang itu Toka kalau pindah, gue tahu itu si Demon itu kayak gimana, gue tahu. Oh iya. Manueli gue pun yang long fin, gue tahu kayak gimana. Beranti, apalagi Beranti. Emang. Beranti cuma 2 ekor, gue tahu itu Beranti siapa. Beranti siapa? Itu Beranti gue udah pindah loh. Oh iya. Udah pindah. Gue tahu itu Beranti siapa. Gue yakin karena balik lagi. Gue tuh pencinta hewan. Jadi gue keep hewan, balik lagi. Gue punya tank, ya kita maksimalin bikin hewan tuh senyaman mungkin. Balik kayak lu lah, lu beli tank fiber, lu beli ini ya. Mereka harus nyaman, itu nyaman. Penting. Nah, jadi jangan kita ngikutin ego. Gue pengen miara nih, tapi lu nggak proper gitu ya. Kadang mereka kasihan lah, lu bayangin jadi mereka deh. Iya benar. Udah kelabakan mereka di dalam itu. Ya, tapi mereka nggak bisa ngomong. Ya kan? Nggak bisa ngomong. Nah itu. Mereka cuma bisa mati bro kalau udah stres kan. Ya, ikan kan dokternya susah. Walaupun sekarang ada. Sekarang ada, tapi gue nggak yakin. Kalau karena piranha beda lagi urusannya kan. Gitu kan. Itu udah next level lah. Nah, udah lain. Jadi kalau menjawab nih Brazil Peru kelihatan kalau lu udah mempelajari lama. Ini nggak bisa dijawab. Ini yang nanya siapa bro? Karena ini pertanyaannya kayaknya bukan pemula nih. Nah, iya kan? Maksudnya ini pasti pertanyaan. Ada yang udah pernah miara, ada yang nanya bahkan di foto ikannya. Ini ikan apa ya? Dia nanya. Gue yakin ini Aragoya. Cuman dibilangnya Tocantins ya. Udah dah, terserah dah. Brazil Peru apa Aragoya Tocantins? Kalau ada yang pernah nanya di Brazil itu yang mengucilkan Toka kayak gimana? Oh, Brazil yang mananya nih sungainya? Tapi ada yang nanya juga Brazil gimana dan Peru gimana. Terus dia nanya ini Peru bukan, Brazil bukan. Ya gue susah ya. Balik lagi nih, seller penting. Sellernya penting. Kalau lu beli di seller yang udah ternama, harganya juga lumayan. Tapi dijelas jualnya. Jelas jualnya ya. Dan lo dapet knowledge yang jelas juga dari dia kan. You get what you pay lah. You get what you pay bro. Kan? Jadi kalau beli piranha itu termasuk informasinya harganya, bukan cuma sekedar rombe gitu. Terus kalau dari segi harga, selama gue piara, ya mungkin Brazil lebih ada depresiasinya lebih dikit. Apa tuh depresiasi maksudnya? Harganya. Kayak mobil gitu. Maksudnya depresiasi dia harga lebih kecil dibanding si Peru. Kecuali Black Rombeus Peru yang non diamond. Yang jet black itu. Jet black. Itu jauh. Itu Peru jauh. Ya? Jarang tuh. Itu juga gue nyesel sih. Punya lo kemana dulu bro? Ada lah, gue tahu itu. Ada tahu di mana. Oke bro, jadi semua 15 poin pertanyaan udah terjawab ya. Sisanya hanya obrolan belakang layar gua dan Bro Andrew aja. Sampai berakhir kamera gua lowbat bro. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.